pengen rumah baru, nikah, jalan-jalan. Gak bisa keluar rumah? Ambil HP, mulai investasi saham. Download iPod, buka rekeningnya full online. Yang masih newbie, diajarin sampai jago. Mau beli, jual, cek hasil, semuanya gampang. Nah, sekarang mimpinya udah mulai kelihatan kan? Biar gak repot, pakai iPod. Pengen rumah baru, nikah, jalan-jalan. Gak bisa keluar rumah? Ambil HP, mulai investasi saham. Download iPod, buka rekeningnya full online. Yang masih newbie, diajarin sampai jago. Mau beli, jual, cek hasil, semuanya gampang. Nah, sekarang mimpinya udah mulai kelihatan kan? Biar gak repot, pakai iPod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat IPOD semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah ya, luar biasa sekali. Senang sekali Sobat IPOD, saya Agus Supriyadi dapat kembali hadir menyapa Sobat IPOD dalam rangkaian webinar Indopreneur Sekuritas. Setelah kemarin kita libur panjang, nah hari ini kita mulai lagi belajar ya Sobat IPOD. Hari ini kita akan belajar psikologi trading bersama Bapak Arya Santosa. Namun sebelum kita masuk ke materi, Sobat IPOD, ada beberapa peraturan dulu yang dapat kita patuhi bersama demi kelancaran webinar sore kali ini. Untuk Sobat IPOD yang belum menggunakan nama lengkap, Sobat IPOD silakan untuk menggunakan nama lengkap terlebih dahulu, silakan untuk rejoin ya. Kemudian untuk pertanyaan, Sobat IPOD dapat menyampaikannya di kolom Q&A. Kemudian yang ketiga, dimohon kerjasamanya untuk menjaga ketertiban dengan menuliskan kalimat yang sopan dan tidak mengandung unsur sara. Berikutnya, dimohon kerjasamanya untuk tidak merekam materi webinar untuk disebarluaskan. Ini adalah beberapa peraturan yang dapat kita patuhi bersama demi kelancaran webinar sore kali ini. Baik, Sobat IPOD, kita hari ini bicara mengenai psikologi trading. Dan telah hadir bersama kita ada Bapak Arya Santoso sebagai praktisi pasar modal. Pak Arya juga sudah join bersama kita. Mari kita sapa dulu ya Pak Aryanya. Halo, selamat sore Pak Arya. Halo, selamat sore. Oke, selamat sore. Apa kabar nih Pak Arya? Baik, sehat, segar. Luar biasa ya Pak Arya. Oke Pak Arya, ini mungkin kita sebelum ke materi, kita kenalan dulu ya. Pak Arya sendiri menjadi seorang praktisi pasar modal itu udah sejak kapan nih Pak? Gimana pertanyaannya? Udah sejak kapan menjadi seorang sejak kapan? praktisi? Sejak kapan? Kalau yang serius benar-benar itu baru dari 2007. Wow, Tapi 2007. kalau yang masih ancur-ancurannya itu udah dari tahun 2000. Itu kacau tuh. Selama 7 tahun itu buang-buang waktu karena nggak belajar serius, cuma ikut-ikutan gitu. Jadi belajar seriusnya baru mulai tahun 2007. Wah, jadi pengalamannya udah banyak banget nih Sobat IPOD ya, Pak Arya dari 2000, kemudian mulai serius di 2007. Nah, tadi Pak Arya bilang, 2000 sampai 2007 itu kacau karena nggak belajar. Nah, Sobat IPOD mungkin itu jadi pelajaran untuk kita. Jangan sampai kita mengikuti yang kacaunya gitu ya. Dan mengikuti yang kacaunya ya. Jadi kita ngikutin yang lulusnya aja dari 2007 sampai dengan sekarang ya Pak ya. Gitu. Nah, sebagai informasi hari ini Sobat IPOD mungkin sepertinya juga cukup happy Pak Arya. Hari ini marketnya ditutup menguat 0,08% di angka 5.277 atau naik 4,2 poin. Nah, tadi Pak Arya juga menyampaikan Sobat IPOD, kalau Pak Arya 2000 sampai 2007 itu nggak belajar dengan serius, tapi di 2007 itu udah mulai serius, ya kan? Nah, untuk Sobat IPOD mungkin yang baru memulai langsung aja diseriusin. Jangan main-main lagi, pokoknya ikutin terus webinar yang kami adakan. Seperti itu ya Pak ya? Iya dong, harus. Untuk hari ini kita bicara mengenai psikologi trading Pak Arya. Sebetulnya nanti tema pembahasannya akan seperti apa sih psikologi trading ini Pak? Ya, jadi untuk para trader, khususnya di sini kan hari ini kita konteksnya di trading ya, trading saham untuk di pasar modal Indonesia.
Nah, menurut saya itu ada 3 hal penting yang harus kita miliki ya dalam supaya bisa berhasil ataupun sebenarnya dalam bidang apapun ya itu supaya kita bisa sukses, supaya kita bisa menguasai dengan baik. Itu ada 3 hal penting, yaitu nomor 1 perlu punya mindset yang baik sebagai pondasi. Ya, jadi di pekerjaan apapun, termasuk hari ini kita bahas mengenai trading, itu mindset mesti punya pondasi yang baik. Nah, kemudian yang kedua itu adalah kita perlu punya pengetahuan, yaitu knowledge dan skill yang memang memadai. Jadi kalau mindsetnya udah bagus, tapi pengetahuan dan skillnya nggak memadai juga biasanya kurang mendukung. Jadi 2 hal itu harus selaras, dua-duanya harus baik. Yang ketiga mesti punya lingkungan yang juga mendukung. Makanya seperti gini ada komunitas, ya ada kemudian secara berkesinambungan, bisa belajar, itu adalah suatu hal yang mendukung untuk keberhasilan kita. Jadi 3 hal itu harus ada lengkap semuanya, nggak bisa cuma mindsetnya doang nih dibenerin gitu, tapi tidak didukung dengan pengetahuan dan juga lingkungan, misalnya itu kurang optimal. Atau sebaliknya kita belajar, dapat pengetahuan, ngasah skillnya gitu, tapi ternyata mindsetnya pondasi belum kuat nih. Nah itu biasanya seperti bisa kehilangan arah juga gitu, bisa terombang-ambing, apalagi lingkungannya nggak mendukung, lingkungannya kurang suportif ya, jadi itu juga bisa akhirnya drop gitu, bukan salah ilmunya, tapi karena lingkungannya kurang atau mindsetnya kurang. Nah hari ini kita nggak bicara terlalu banyak mengenai teknik, tapi lebih ke mindsetnya. Jadi hari ini lebih membahas gimana sih mindsetnya, kunci apa aja sih yang perlu kita siapin supaya nanti dalam perjalanan kita melakukan trading itu bisa lebih optimal. Oke. Wah, sangat menarik sekali ya tema webinar sekali ini. Jadi sebelum kita trading, mungkin sebelum kita jauh melangkah, kita tanamkan dulu mindset yang betul ya Pak Arya ya. Ya. Oke, baik. Sobat IPOT udah siap mendengarkan materi dari Pak Arya? Udah siap untuk menyimak materinya? Saya coba sapa dulu nih, mana yang udah siap Sobat IPOT yang hari ini udah siap? Oke, siap. Pak Arya udah siap untuk memulai materi hari ini? Ya, siap. Oke, baik. Sobat IPOT udah siap? Pak Arya juga udah siap. Silakan Pak Arya, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, baik. Kawan-kawan semua, terima kasih hari ini kita diberikan fasilitas oleh Indo Premier ya, sehingga kita bisa hari ini belajar bersama, review, ataupun mendapatkan pengetahuan sebagai kita landasan untuk nanti bisa lebih optimal tradingnya. Hari ini saya akan membagikan 8 kunci untuk mengoptimalkan trading psychology. Jadi bagaimana kita juga tahu bahwa semua manusia itu punya pikiran ya. Jadi nanti saya akan bantu dengan slide supaya secara visual juga teman-teman bisa melihat ya, mempermudah untuk mengerti. Mudah-mudahan ini udah bisa dilihat ya. Untuk host mungkin bisa confirm bahwa ini udah kelihatan presentasi saya sudah. Baik, bisa. Materinya belum di-share Pak, belum tampil di layar. Belum di-share ya? Belum. Bentar, saya share dulu supaya bisa membantu teman-teman melihat screen saya share. Ini udah bisa kelihatan? Oke, sudah Pak Arya. Oke, mantap. Nah, jadi teman-teman, hari ini santai aja ya, relax. Jadi sesi sharingnya kita adalah hari ini membahas mengenai bagaimana mengoptimalkan trading psikologi kita. Ya, jadi di sini ada 8 kunci yang saya akan bagikan, beserta penjelasan-penjelasan sederhana supaya kita bisa lebih memahami teknologi pikiran yang ada di kehidupan kita, khususnya untuk trading di bursa saham. Nah, ini yang biasa saya selalu sharing ke teman-teman di komunitas, di berbagai komunitas ya, bahwa sebagai seorang pedagang saham, sebagai seorang trader, itu apalagi berhubungan dengan pikiran kita sendiri ya, apapun kegiatan kita, itu selalu berhubungan antara pikiran dan perasaan ya. Biasanya dikenal kalau di dalam bahasa Inggris itu mind and heart. Jadi heart-nya bukan jantung sih sebenarnya ya, tapi di sini kita bicara mengenai tentang bagaimana pikiran dan perasaan. Nah, yang menjadi landasan itu biasanya adalah selalu yang didengung-dengungkan itu adalah fear and greed. Jadi bagaimana manusia itu punya rasa takut dan juga bagaimana punya satu keinginan yang berlebihan yang disebut rasa tamak, itu yang disebut greed ya. Nah, kalau di film Wall Street itu kan disebut greed is good ya. Jadi greed is good kenapa? Karena begini.
Dari awalnya masing-masing sifat ini kalau tidak berlebihan sebenarnya namanya bukan fear and greed, bukan satu ketakutan atau bukan satu ketamakan. Ya, jadi aslinya sifat yang baik itu adalah tadinya awalnya kita punya rasa waspada ya. Jadi kewaspadaan itu yang membuat satu kita lebih aware, lebih menyadari akan adanya bahaya. Dalam kadar yang tepat, maka yang disebut awareness itu atau kewaspadaan itu adalah bagus untuk kita melindungi diri ya. Jadi contohnya dalam konteks di trading itu kita menyadari bahwa ini ada risiko misalnya. Nah, dengan menyadari adanya risiko, itulah yang sebenarnya menjaga, memproteksi kita dari kehancuran ya, supaya kita bisa survive. Jadi di bidang apapun juga sama, kita punya kewaspadaan. Nah, dari kewaspadaan ini kalau sampai berlebihan sifat wah dari tadinya cuma aware aja menyadari bahwa ini ada satu risiko atau bahaya, itu sampai batas itu tidak apa-apa dan itu cukup bagus. Tapi ketika berlebihan, over ya, jadi pada biasa aja tapi kita terlalu over gitu nangkepnya dan berkembang sebebas-bebasnya gitu. Akhirnya itu menjadi rasa takut. Nah, rasa takut ini lalu kemudian bisa mempengaruhi tindakan ya. Jadi dalam bidang apapun sama. Nah, dari situ kita perlu belajar gimana supaya tetap mengendalikan rasa takut itu. Jadi caranya adalah dengan menyadari sebenarnya resiko-resikonya apa aja sih kemungkinan yang bisa terjadi gitu. Jadi di situ yang bisa membantu mengkontrol. Makanya nanti ada nih berapa kunci supaya membantu kita mengkontrol rasa takut. Nah, dan juga sekaligus apa itu greed? Greed itu ada pengembangan dari satunya asalnya kita tuh punya motivasi ya. Jadi kenapa manusia bisa berkembang? Kenapa sih manusia itu punya bisa improve terus, bisa semakin hari bisa semakin baik? Itu sebenarnya kita punya motivasi. Jadi motivasi untuk mencapai goal tertentu, motivasi untuk lebih baik, motivasi untuk berkembang, untuk bisa bertumbuh, untuk kemudian kita bisa melakukan hal yang lebih baik dari sebelumnya. Itu sebenarnya adalah motivasi. Motivasi yang berlebihan sangat menginginkan goal tertentu dengan kurang realistis ya. Jadi itu akhirnya berkembang jadi greed. Makanya greed ini akhirnya kurang baik ya. Greed itu kurang baik karena sudah berlebihan, motivasi yang berlebihan gitu. Nah, fear juga adalah satu kewaspadaan yang berlebihan. Jadi berkembang menjadi rasa takut. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengendalikan fear and greed? Bagaimana supaya kita bisa bukan mematikan perasaan atau pikiran ya, tetapi menyelaraskan antara pikiran, perasaan, dan bagaimana mengoptimalkan supaya kita bisa khususnya di konteks hari ini di trading di pasar modal Indonesia. Nomor satu bagi teman-teman, apalagi terutama yang masih baru ya, bagi pemula gitu ya, itu adalah nomor satu kita mesti tahu rules of the game, yaitu bagaimana kita sangat penting untuk memahami aturan main. Ya, aturan main di bidang apapun juga sama. Jadi aturan main itu kita harus tahu. Kenapa? Ketika kita masuk pertama kali masih baru nggak tahu apa-apa, itu biasanya kita akan jadi sangat galau atau ketakutan. Itu karena banyak hal kita nggak tahu. Bagaimana mengurangi fear itu adalah dengan kita mempelajari aturan-aturan dalam permainan itu. Contoh, misalnya kita di sini ada gambar kita main catur gitu. Kalau kita sebenarnya bukan masalah pinter atau nggak pinter ya, tapi misalnya kita pertama kali nggak tahu aturan, diajak untuk melakukan permainan itu, tentu kita nggak bisa menguasai dengan baik arena. Ya, kenapa? Karena pasti akan sangat mudah untuk misalnya tertipu langkah geraknya yang memahami aturan ya. Jadi ada aturan-aturan itu yang kita perlu kuasai gitu. Apalagi misalnya terms ya, misalnya oh istilah ini apa sih, right issue apa sih? Misalnya kayak kemarin ada yang baru IMAS kan mau right issue ya kan, udah sekarang udah expired kemarin right-nya. Misalnya right itu apa? Expiry date itu apa? Nggak ngerti kan. Kenapa sih bisa naik, mekanismenya apa sih? Itu ada hukum yang disebut aksi reaksi ya. Jadi di dunia ini biasa selalu ada hukum aksi reaksi ya. Jadi seperti hukum karma itu adalah perbuatan. Jadi kalau ada satu perbuatan biasa ada sesuatu timbul reaksi yang lain gitu atas suatu kejadian. Nah, oleh karena itu ini sangat satu hal yang natural ya. Jadi natural, jadi bagaimana manusia bertindak, jadi bagaimana ya merespon suatu kejadian. Jadi bagaimana ketika ada kejadian A maka terjadi B gitu. Kalau misalnya ada suatu perusahaan kinerjanya baik kemudian diserbu sama banyak investor ya, itu ada hukum aksi reaksi. Nah, jadi kita perlu memahami apa yang perlu dilakukan dalam kondisi tertentu. Oh, mau ada pembagian dividen misalnya. Nah, belinya jangan misalnya pas
date gitu. Ya, jadi ini kan lebih ke teknis ya, tapi kita mesti konsep yang saya mau tekankan di sini adalah kita mesti paham berarti kapan. Oh kalau lagi pas RUPS mutusin bagi, terus lihat yieldnya besar apa enggak. Misalnya, oh kalau cukup besar, berarti itu ada reaksi nanti akan diserbu oleh para trader atau investor pada saat pengumuman RUPS gitu. Bukan nunggu bener-bener update. Kalau udah update malah yang trader mungkin yang di sakri itu kita lihat ada lagi boxing ya, lagi tinju. Jangan sampai kita kena gebuk gitu. Jadi kalau kena gebuk sedikit itu masih boleh bisa dikatakan resiko ya. Yang jangan sampai kita kena sampai KO ya. Jadi kita perlu tahu hukum aksi reaksi. Nah, teman-teman boleh catat poin-poin ini karena mungkin kalau cuma pointer-pointernya itu mudah ya, tapi penjelasan saya supaya bisa dipahami itu ada yang sudah paham, ada yang kurang, tiap orang berbeda, maka boleh catat ya. Jadi nomor satu kita mesti tahu aturan main dulu. Semakin kita tahu aturan mainnya, kita semakin tidak galau, lebih mengurangi ketakutan, lebih mengurangi juga rasa greed. Kenapa? Oh kita tahu nih sehari itu nggak mungkin bisa naik misalnya 200%. Kenapa? Karena ada auto reject misalnya. Jadi kita tahu apa yang harus kita expect. Jadi dalam seminggu misalnya ada 5 hari nggak mungkin tuh naik misalnya 500% gitu. Nggak mungkin. Kenapa? Karena ada auto reject. Jadi kita tahu apa yang kita perlu harapkan terjadi dalam mekanisme perdagangan saham di pasar modal Indonesia. Nah, kemudian yang juga sangat penting sekali itu adalah memiliki roadmap. Apa itu roadmap? Roadmap ini adalah satu arahan kayak kompas ya. Jadi supaya kita tuh nggak seperti ingat nggak waktu lagi pertama kali COVID itu ya, pandemi. Nah itu kan kita seperti the end of the tunnel. Kalau kita dalam terowongan kita nggak tahu ujungnya kemana. Itu kita benar-benar seperti nggak ada pegangan gitu ya. Nah bagaimana caranya supaya kita punya arah ya? Memang banyak sekali terjadi bahwa dikatakan oh ya nggak apa-apa kita pakai teknik-teknik yang penting batasi resiko terus let the profit run didiemin aja, itu boleh, itu benar teknik seperti itu. Tapi yang perlu kita ketahui adalah kenapa orang galau, karena nggak punya roadmap, dia nggak tahu apa yang diharapkan. Jadi contoh, punya satu modal tertentu, terus dia bingung dalam setahun kira-kira bisa berapa sih berkembangnya, dia bisa harapkan berapa sih, dan kalau misalnya hari ini berkembang dengan besaran sekian, tahun depan untungnya sebanyak-banyaknya, berapapun, nah itu overgrid. Ya, jadi untuk melatih, tapi menurut saya yang namanya grit itu perlu dikendalikan. Jadi tetap jadi motivasi, tapi tidak menjadi keserakahan atau ketamakan. Maka cara yang terbaik adalah kita punya yang disebut compounding route. Jadi ada jalan tapi compounding. Ya, caranya mudah. Saya kasih gambaran dulu sebentar. Nanti kalau teknik detail mungkin lain waktu ya. Tapi saya kasih gambaran. Ini adalah sangat penting untuk menjadi pola pikir. Ya, pola pikir supaya kita tidak terlalu overgrid ya, overgrid atau jangan sampai kita terlalu overfear ya. Nah, ini gambaran contoh misalnya kita punya modal. Saya coret-coret ya supaya teman-teman bisa melihat dengan lebih mudah. Misalnya kita di awal kita perdagangan saham kita untuk trading kita punya modal ya. Anggap ini cuma supaya gampang aja ya gambarannya, anggap 100 ya. Kalau 100 rupiah kan nggak mungkin. Kalau kita mulai bisa dari 100.000, tapi ini anggap biar gampang misalnya 100 juta. Ini yang khusus mau serius bisnis ya untuk dapat income ya. Kalau yang buka rekening 100.000 kan cuma buat pengenalan ya. Tapi kalau benar-benar mau dapat income kan perlu modal tertentu. Nah ini anggap kita punya 100.000 ya untuk modal. Nah kemudian ini sama nih, kalau kita expect return kita sebesar 5% per tahun. Anggap misalnya kita bisa deposito ya, deposito dengan angka di 5% misalnya ya. Ini buat gambaran aja sih, sekarang udah turun ya deposito. Nah kemudian di tahun di sini saya kasih gambaran setelah 1 tahun, setelah 2 tahun, setelah 3 tahun biar lebih mudah ya. Terus kemudian saya kasih gambaran usia. Ini anggap kawan-kawan yang usianya masih relatif cukup muda. Kemudian mau rencananya bisa pensiun ya, bisa pensiun dalam waktu 18 tahun ke depan misalnya. Nah, terus ngembanginnya gimana? Ngembanginnya salah satu adalah misalnya dia pakai deposito. Nah, untuk bisa menjadi 2 kali lipat dengan expect 5%, maka itu dia nanti di sini di 2035.
Ya, di 2035 itu boleh dikatakan 15 tahun. Ya, terus kemudian gimana kalau kita pakai perdagangan di pasar modal ya? Ternyata dengan mengharapkan return 24% saja, 24% itu kalau kita pecah-pecah ya, kalau kita pecah-pecah itu cukup mencari 2% sebulan. 2% sebulan maka setahun 24%. Ini untuk gambaran saja dulu ya. Kenapa? Karena tanpa gambaran tuh biasa kita kehilangan arah, maunya sebesar-besarnya. Jadi kalau saya mau profitnya sebesar-besarnya, akhirnya jadi kayak bingung. Nanti waktu ngeset strategi atau ngeset teknik itu jadi kacau gitu. Nah, ini buat gambaran dulu. Oh, kalau pakai 24% saja, maka kita perlu ngejar sebulan 2%, cuma 2%. Sebulan. Pada saat kita breakdown lagi, kita pecah lagi berarti seminggu itu cuma 0,5% saja. Cukup realistis ya. Jadi cukup realistis karena pergerakan saham itu kalau cuma sekitar 2% sampai 5% itu banyak yang bisa ada pergerakan hariannya aja segitu, itu banyak. Jadi nggak sulit nyari. Tapi kalau saya mau carinya yang auto reject atas, itu kan memang sering terjadi tapi kan jarang. Kita dari 700 saham tuh nggak banyak setiap hari yang bisa bergerak seperti itu. Tapi kalau nyari yang cuma bergeraknya 2% sampai 5% itu masih cukup banyak. Jadi probability untuk bisa mencapai itu lebih realistis ya. Nah, kesannya kita ini nggak terlalu beda jauh ya, tetapi sebenarnya dengan kita set gambaran 2% sebulan atau 24% setahun, itu dalam waktu kisaran kita bisa lihat dari modal awalnya di 100, kemudian 4 tahun ke depan itu udah bisa 2 kali lipat. Ya, kalau mengejar 10 kali lipat itu adalah ke sini, ke 11 tahun. Jadi kira-kira udah di tahun ke-11 baru dia masuk jadi 10 kali lipat. Ini buat gambaran aja. Jadi kalau cuma punya 100 juta modalnya dan bisa mengejar secara konsisten 24% saja setahun, maka itu ketika pensiun 18 tahun kemudian bisa di angka 4,8 miliar ya dengan modal 100 juta. Nah, kemudian bagi mereka yang lebih agresif, kayaknya gampang banget deh dapat cuma 2% sebulan misalnya. Ini kita ngomong net ya, kadang misalnya profit kan ada yang lebih besar, ada yang mungkin ada yang minus, jadi plus minus dari yang profit ataupun yang loss, yang untung dan tidak untung di total masih ada laba misalnya cuma 2% sebulan gitu. Jadi to be fair memang nggak selalu setiap bulan itu bisa profit, tapi kan dikumpul-kumpul, ada yang profit trade, ada yang tidak profit, dikumpul-kumpul kemudian kita bisa dapat net. Nah, tapi bagi mereka yang agresif, saya mau kalau cuma 2% tidak compounding, seminggu 1% berarti sebulan 4%. Nah, kalau sebulan 4% berarti setahun 48%. Nah, gambarannya adalah seperti ini. Bagi mereka yang bisa mencapai 48% setahun, ya 48% setahun, maka di tahun kedua setelah, jadi tahun ini mulai, tahun depan jadi 148, tahun berikutnya udah jadi 2 kali lipat, ya jadi udah masuk ke 200. Jadi lebih cepat untuk bisa menggandakan ya. Tapi kalau mau jadi 10 kali lipat itu perlu 6 tahun ke depan. 6 tahun ke depan jadi 10 kali lipat. Jadi nunggu lagi 6 tahun lagi. Jadi setiap 6 tahun itu jadi 10 kali lipat, 6 tahun lagi jadi 10 kali lipat. Jadi kalau mereka yang memang misalnya punya gambaran, saya mau deh punya 100 miliar aset ya, untuk mau punya 100 miliar aset, caranya dengan modal 100 juta, caranya adalah begini. Pakai target 48%, nanti kita bicara teknik belakangan ya, hari ini kita bicara mindset. Jadi 48% setahun, atau 4% sebulan, atau 1% seminggu. Lakukan untuk bisa net seperti itu. Jangan ngomong mudah atau nggak mudah dulu ya, tapi ini adalah mindset. Nah, kemudian nanti setiap 6 tahun itu bisa 10 kali lipat. Maka kalau sudah punya 100 miliar sudah punya aset 100 miliar, mau pensiun, di deposito 5% aja balik ke yang paling kiri, berarti setahun dapat 5 miliar untuk hidup biasa-biasa aja sudah cukup memadai gitu ya. Nah, jadi ini cuma untuk gambaran sih teman-teman. Nanti boleh di-adjust sesuai dengan target dan risk profile masing-masing. Ya, jadi yang terbaik yang mana? Kalau ditanya yang terbaik yang mana? Yang terbaik ada yang paling cocok dengan diri kita sendiri. Jadi kalau bagi mereka yang agresif, mereka nggak mau target yang terlalu kecil. Bagi mereka yang sangat konservatif dan sangat hati-hati, mereka diberikan
target yang besar tidak nyaman. Ya, jadi malah mungkin dia terlalu khawatir, kemudian nggak pede, apa bisa sih saya mencapai ke situ. Ya, itu yang terbaik adalah yang cocok dengan karakter masing-masing. Ya, saya lanjut dulu, nanti terlalu bahas angka. Nah, poin ketiga, supaya kita nggak galau, kenapa? Karena kita dalam satu situasi tertentu, itu biasanya akan menghadapi hal-hal yang di luar dari diri kita sendiri. Ya, akan sangat baik ketika kita sudah mempersiapkan. Jadi misalnya kita mau trading, itu nggak impulsif ya. Bagi mereka yang misalnya terlalu sering terjebak, yang apalagi yang suka cerita gitu, apalagi diskusi saya sama teman-teman atau sama kawan-kawan yang belajar bareng, yang sering kali kemudian misalnya belinya terlalu tinggi ya, atau misalnya yang terjebak di saham-saham yang kinerjanya nggak baik, itu adalah mereka yang tidak menyiapkan. Ya. Jadi ketika gagal mempersiapkan, itu artinya mempersiapkan untuk gagal. Ya, bagi mereka yang gagal mempersiapkan, berarti mempersiapkan untuk gagal. Nah, supaya nggak gagal, caranya gimana? Supaya nggak gagal tuh bikin PR. Maksudnya bikin PR apa? Kita benar-benar siapin dulu rencananya. Oh, misalnya contoh dengan milih stock universe-nya dulu. Saya nggak mau tuh asal-asalan yang lewat di layar langsung dibeli. Caranya gimana? Dulu kan waktu nggak tahu, oh pokoknya apa yang lewat lagi seru. Nah, cara yang kurang baik, ya kurang baik. Nanti kita mudah terjebak. Ya, jadi caranya kita bisa nyiapin dulu. Oh, saya cuma mau misalnya membeli perusahaan-perusahaan yang cukup baik kualitasnya. Gimana? Sekarang udah lebih gampang. Karena sekarang disediain IDX, IDXQ, misalnya yang quality itu ya. Belinya bisa pakai IDX, pakai IQ45 saja misalnya. Tapi LQ45 nggak semuanya bagus ya, kinerjanya ada yang bagus, nggak bagus, makanya ada yang bisa keluar dari situ. Jadi kita bisa pilih stock universe-nya dulu. Ya, jadi siapin. Nah, kemudian setelah dapat stock universe-nya, berarti yang di luar itu kita nggak usah beli. Nah, kemudian masalah timing. Dalam kondisi seperti ini kita jangka pendek, apa jangka menengah, atau jangka panjang. Jadi kita siapin dulu, oh kalau mau beli timingnya mau dibeli di berapa. Terus kalau teknik-teknik itu disesuaikan dengan rencana. Ya. Nah, yang kemudian kurang lengkap, biasanya orang cuma bilang, oh siapin trading plan, saya udah tahu. Berarti harus tahu mau beli di mana, nanti mau profit taking atau exit di mana. Kalau tidak profit ternyata turun, exitnya berarti harus stop. Yang disebut stop loss atau trailing stop. Ya, ini catat, nanti teman-teman boleh cari ya informasi ini lebih lanjut. Siapin entry level, siapin exit level, exitnya di mana kalau profit taking bagi yang trader. Kalau tidak profit taking berarti mungkin harus stop. Ya. Jadi kalau stop itu pakai stop loss. Tapi kalau profit taking bisa juga kenanya pakai trailing stop. Ya, jadi ini semua harus ada di rencana tradingnya. Nah, yang kurang lengkap, mereka nggak siapin yang disebut contingency plan. Ya, contingency plan. Jadi setelah nyiapin rencana atau trading plan, perlu siapin contingency plan. Yaitu apa? Itu hal yang mungkin terjadi di luar perkiraan kita. Jadi ada skenario A yang kita perkirakan, ada kemungkinan terjadinya skenario B atau C dan seterusnya. Ya, jadi ini yang perlu kita ingat dalam suatu pertempuran, yaitu pertempuran itu kan battle ya, tapi sebenarnya kita mesti mikirnya kalau nyusun portfolio itu seperti kita dalam suatu peperangan. Jadi war ya, war itu terdiri dari beberapa battle. Bisa aja bertempurnya beberapa kali di beberapa tempat, di beberapa lokasi ya, dan itu tapi dalam satu war kalau kita mau menang satu peperangan, satu periode perang atau portfolio, anggap setahun, kita perangnya setahun. Tapi di situ ada pertempuran-pertempuran, ada yang kita menang, ada yang kita tidak menang ya, tapi dalam keseluruhan untuk menang war, itu battle-battle itu harus dipersiapkan. Jadi mengenali medan, tahu pasukan kita harus dikirimnya berapa. Jadi nggak selalu full power misalnya. Oh kalau ini agak riskan, jadi mungkin kirim mata-mata dulu, sedikit dulu. Misal bisa aja entry cuma 5% sampai 10% portfolio. Ternyata good movement, baru tambah misal average up. Seperti itu. Tapi ada juga yang membeli bertahap. Caranya oh gimana? Kalau mau pada saat turun dia mau nambah, misal beli nambah, bukan average down ya, tapi ini memang udah direncanakan untuk pembelian bertahap. Jadi misal range belinya adalah dari harga 1.000 sampai 800 misal, tapi dia beli bertahap. Nah itu udah untuk ngisi portfolionya, itu bisa dilakukan pyramiding. Misal belinya 20%, 30%, dan 50%, misal tekniknya pakai itu. Nah itu bisa dilakukan pembelian bertahap. Nah itu kondisi-kondisi di mana pada saat untuk entry ya, untuk contingency plan adalah misalnya seperti gini. Tadi udah disiapin trading plan-nya, masuk di sini, exit di sini, stop di sini. Nah, kemudian tiba-tiba ada hal-hal lain, makanya itu yang mengejutkan ya. Misalnya, oh toto ada gerakan-gerakan yang nggak diperkirakan. Nah, itu bisa aja kita menyesuaikan. Jadi itu disebutnya flexibility. Jadi antara rules ya, disiplin dengan flexibility gitu. Jadi ini perlu kebijaksanaan dan pengalaman sih. Jadi ada orang yang kaku sekali dengan trading plan,
ada yang bisa adjust gitu ya. Jadi misalnya gini, ada yang mau profit taking di level A misalnya. Tapi ternyata begitu nyentuh itu ngebut banget gitu, ngebut banget. Nah, itu bisa pakai teknik-teknik, misalnya jual dulu setengah sebagian. Yang setengahnya lagi itu bisa riding terus misalnya. Itu contingency plan. Karena kalau terlalu rigid, terlalu kaku, malah bisa aja kurang optimal ya. Tapi ini teknik-teknik yang sudah lebih fleksibel itu biasanya udah kita punya pengalaman ataupun ini teknik yang lebih advance. Nanti kapan-kapan kita pelajari lebih lanjut ya. Tapi paling tidak teman-teman sudah tahu bahwa kita harus punya trading plan and contingency plan. Nah, kemudian yang poin keempat adalah hati-hati mindset ini perlu diperbaiki. Kenapa? Karena begini, banyak sekali kita diajar atau diajak ya, apalagi biasa laporan-laporan itu kalau yang pakai mutual fund, yang titip ke fund manager, itu kan selalu pikirannya adalah kita perlu punya benchmark. Perlu punya benchmark, kemudian yang performance-nya di atas benchmark itu disebut lebih baik ya. Jadi biasanya dianggap kita harus beat the market, harus ngalahin market, ya harus mengalahkan performance orang lain atau mengalahkan performance indeks saham harga saham gabungan IHSG. Padahal setiap trader itu punya karakter berbeda-beda, punya tujuan berbeda-beda. Jadi kita sebenarnya nggak harus beat the market, nggak harus mengalahkan market. Ya, jadi tidak harus. Yang paling tepat adalah pada saat kita belajar minimal itu tidak sampai menggerus modal. Jadi di tahun pertama misalnya, target kita nggak usah muluk-muluk, mau performance-nya 100% atau tadi 48%, nggak usah. Nggak rugi aja belajar untuk defense ya, untuk defensif itu aja sudah bagus ya. Jadi misal untuk 2 kuartal ke depan saya mau defensif supaya modal saya nggak turun misalnya. Jadi lebih gimana ngatur resiko, belajar ngatur resiko. Itu udah baik, itu a good start ya. Jadi bagi teman-teman yang baru mulai, nggak usah terlalu punya impian yang muluk-muluk, setting yang terlalu tinggi ya, nanti frustrasi gitu ya. Jadi caranya adalah bagaimana dance with the market. Jadi gimana kita nari bareng, ikutin iramanya, jadi dengerin gitu ya, begini market tuh sedang bergeraknya lagi agresif, ya kita lebih bisa berani agresif. Kalau lagi lesu ya kita juga jangan malah agresif. Jadi kalau being contrarian boleh nggak? Boleh-boleh aja kalau udah ngerti gitu. Kalau nggak ngerti, mau sok kontrarian itu lebih bahaya. Ya apalagi asal-asalan gitu, pakai jurusnya jurus asal gitu ya. Nah itu hati-hati. Jadi mesti bisa ngikutin ritmenya market. Jadi tidak usah beat the market, nggak usah mengalahkan market. Set target masing-masing yang nyaman untuk diri kita sendiri. Kemudian kita ikuti iramanya. Ini iramanya lagi seru. Kalau misalnya secara teknisnya ya biasanya kita belajar namanya market breadth. Market breadth itu adalah kita melihat bagaimana misal lebih banyak saham-saham yang naik dan saham-saham yang turun itu dibandingkan. Pada saat seimbang atau market breadth-nya 1 yang naik misalnya dari 700 biasanya kan gini, dibaginya sekian naik, sekian turun, sekian tetap, sekian tidak diperdagangkan. Yang tidak diperdagangkan kita nggak usah hitung. Ya, jadi kita lihat aja yang naik sama yang turun. Nah, naik sama turun dibanding. Kalau sama, imbang, berarti market itu relatif lagi netral. Ya, mood-nya lagi netral. Tapi ketika misalnya, lagi hype, lebih banyak yang naik misalnya 200, yang turun cuma 100, berarti itu market breadth-nya 2. Berarti itu nuansa market, atmosfernya lagi bagus. Kecenderungan kita punya probability lebih besar untuk pada saat kita melakukan trading. Nah, di saat-saat seperti itu, kita boleh lebih agresif atau kita bisa lebih mudah memilih tanpa resiko yang berlebihan. Ya, itu kita bisa dance lebih aktif. Tapi kalau lebih banyak lagi drop, lebih banyak lagi turun, lebih banyak lesu, misal 200 yang turun malah, yang naik mungkin cuma 50, sisanya tetap misal. Nah, itu kita jangan terlalu agresif, lebih baik ya kita istirahat, relax dulu, santai dulu. Jadi istilah ada irama yang lagi tenang ya. Kalau lagi irama tenang kita tenang dulu. Jangan irama tenang kita ajut-ajutan sendiri gitu ya. Nah, itu nggak usah kayak gitu. Jadi justru kita harus agresif dong. Kalau ini harga lagi turun murah, kita harus greedy dong gitu ya. Itu boleh dikatakan itu jargon secara umum ya. Jadi diambil sepotong ya. Jadi itu benar bahwa kalau lagi murah kita perlu berani untuk membeli. Itu benar. Nah, itu konteksnya seperti itu. Tapi jangan juga kalau kita trading lagi loyo, kita malah agresif ya, kita keseret, turun, ikut tenggelam, ikut kelelap ya. Jadi konsepnya perlu dipahami dengan baik secara komprehensif ya. Jangan ambil sepotong-sepotong doang kalau lagi dijelasin tentang konteks ya. Jadi ada yang kontennya benar, tapi ketika masuk ke konteksnya jadi kurang tepat ya. Apalagi misalnya gini, Anda trading antara 3 hari sampai 10 hari saja. 10 hari itu maksudnya 10 hari perdagangan itu 2 minggu. Ya, jadi biasanya ada tuh yang sebulan cuma tradingnya 2 kali
Karena kenapa dia ngambilnya 2 minggu ya, 2 minggu itu jadi sekali trade, sekali swing itu 10 hari, 2 minggu. Nah, tapi dia ngambil kutipan-kutipannya yang investing misalnya jangka panjang, dia di kisaran lebih dari 5 tahun. Nah, itu bukan salah kutipannya atau bukan salah quote-nya, tapi adalah tidak sesuai dengan konteksnya. Ya, jadi bukannya nggak bagus. Jadi ada kutipan-kutipan yang bagus, tapi cocok diterapkan dengan kita profil yang sama. Ya, tapi kalau Anda cuma trading 3 hari, terus kemudian Anda panik sendiri, telepon ke misalnya Indo Premier, gimana nih kok nggak lengkap nih chartnya, nggak sampai 10 tahun yang lalu, kok cuma segini sih misalnya. Nah itu sebenarnya nggak konteks. Kenapa? Karena chart yang sudah kelamaan atau data yang kelamaan juga sudah tidak terlalu relevan kalau Anda trading cuma 3 hari. Ya, jadi jangan galau dengan, wah chartnya nggak lengkap. Nggak usah galau seperti itu. Kenapa? Karena kalau cuma 3 hari ya Anda cuma lihat 3 bulan sampai 1 tahun aja udah lebih dari cukup. Ya, itu hal-hal yang perlu kita pahami untuk bisa dance with the market. Jadi jangan terlalu panik ya dengan irama-irama ya, yang berbeda. Ya, kita ikutin aja. Lebih baik jadi trend follower dulu. Ya, ikuti dulu apa yang sedang terjadi. Kalau lagi dia ngerem, kita ikut ngerem. Ketika market lagi jalannya mulus lagi bisa kita gas, kita ikut gas. Jangan gas terus ya. Kalau gas terus nanti nabrak. Nah, kemudian yang kita perlu pahami juga supaya kita nggak terlalu galau adalah mengumpulkan sukses-sukses kecil ya. Jadi sukses-sukses kecil itu kita kumpulin untuk dapat sukses besar. Nah, problemnya biasanya secara mindset yang masih belum di tuning ya, belum di tuning, itu orang selalu maunya langsung sukses besar. Kalau bisa sekali beli tiap hari auto reject atas. Ya. Nah, yang seperti itu cukup berbahaya. Jadi saya ada satu kisah, waktu itu ada satu orang yang tanya sama saya, dia mau optimal tradingnya, jadi tradingnya mau besar untungnya. Nah kemudian saya cek, kamu mau berapa targetnya? Karena target pribadi itu buat kira-kira kita ngukur ya, ini orang agresif atau nggak agresif gitu. Nah kemudian dia bilang dia mau 1000% untungnya. Nah 1000% boleh 1000%, tapi berapa lama? 1000% itu 10 kali lipat ya. Jadi kayak tadi kan kita bisa ukur, 10 kali lipat kalau misalnya 6 tahun ke depan, berarti ya dia bisa set 48% setahun. Berarti bisa 4% sebulan, berarti bisa 1% seminggu. Itu kita sebut kita chuck down. Halo, selamat sore Pak Arya. Dicincang ya, dikecil-kecil, dipotong kecil-kecil. Sama kayak ya. Selamat sore Pak Arya, mohon maaf. Ada problem? Sepertinya koneksi di Pak Arya putus-putus. Jadi kalau misalnya koneksinya tidak stabil, mungkin videonya ditutup dulu aja, nggak apa-apa Pak. Oke, videonya ditutup ya. Biar koneksinya lebih stabil sih Pak. Saya setting dulu. Iya. Mohon maaf ya Pak ya. Oke, nggak apa-apa. Saya coba lihat dulu ya. Iya. Videonya saya tutup. Oke. Nah, udah lebih baik ya. Iya Bapak. Sebentar. Nah, oke. Supaya lebih lancar ya. Iya Pak, supaya lebih lancar. Nah, ini suaranya udah oke ya? Oke Pak. Oke, saya lanjut ya. Iya Bapak, silakan lanjut. Ya. Nah, jadi teman-teman sekalian yang hari ini bersama dengan Indo Premier sudah hadir, saya mau sampaikan bahwa kalau mau makan semangka nih contohnya, kan kita nggak telan 1 bulat sekaligus. Ya, jadi kita nggak telan 1 bulat sekaligus. Jadi cara ada di belah-belah ya. Jadi sukses-sukses kecil itu adalah terdiri dari sukses besar. Maksudnya kalau mau sukses besar itu ada sukses-sukses kecil yang harus dicapai. Jadi supaya kita mental kita lebih siap, supaya secara psikologis kita nggak panik. Karena kalau kita ngelihat mau nelan satu gajah itu ya kita nggak bisa langsung telan ya. Tapi kalau kita pelan-pelan, kecil-kecil itu kita bisa berhasil ya. Nah gimana caranya supaya bisa berhasil? Itu misalnya contoh gini, kita mau belajar nih, kita mau nguasain satu teknik. Itu biasanya nggak sekali belajar kita langsung mahir. Jadi biasanya kita pelajarin dulu caranya. Nah kemudian setelah kita pelajarin caranya, kita latihan, ya kan dilatih. Nanti mungkin sekali berhasil, ada sekali lagi kurang berhasil, nanti bisa berhasil lagi, nanti bisa lama-lama kita semakin mahir, semakin paham. Nah itu caranya adalah seperti itu. Jadi target juga, kita jangan langsung set up target yang agresif sekali. Ya, jadi misalnya pertama, kita set up untuk bisa tidak rugi dulu, itu defensif. Ya, kemudian nanti samain dengan deposito dulu, misalnya target kedua. Nanti ketiga baru kita samain dengan
mutual fund atau reksadana yang cukup bagus performance-nya. Misalnya dalam setahun bisa 10 sampai 17% misalnya. Baru nanti kita set up ke 24%, baru nanti kita set up ke yang 48% gitu. Itu bertahap. Tapi kalau misalnya, oh dari awal saya langsung mau set up 100% dalam setahun. Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Tapi Anda punya kemampuan untuk menghandle nggak? Jangan sampai jadi stres. Kalau stres, itu malah nanti nggak baik. Ya, kenapa? Karena fokus bisa hilang. Saya kasih gambaran bahwa di otak manusia itu ya, itu ada namanya brainwave ya. Brainwave itu ada frekuensinya. Yang paling populer itu dibagi 4. Ya, dibagi 4 yang paling populer. Sebenarnya ada 5, tapi yang paling populer dibagi 4. Itu ada brainwave-nya, itu ada yang delta, itu biasanya pada saat kita lagi tidur ya, itu sangat rendah. Kemudian ada lagi yang theta. Theta itu biasa untuk mind programming. Jadi pada saat kita mau diprogram, itu biasanya bagi yang profesional atau ngerti tekniknya, itu adalah masuk ke level brainwave theta. Itu baru programming untuk tujuan-tujuan tertentu ya, mengubah habit, ngilangin fobia, ataupun untuk program-program tertentu untuk penyembuhan, itu biasanya di level theta. Nah, kemudian ada lagi yang cukup populer itu dan sangat mudah untuk dicapai itu di level alpha. Alpha brainwave itu biasanya dipakai untuk mereka yang mau fokus ya, entah itu fokus dalam tradingnya atau fokus dalam belajar, fokus untuk kalau kita lagi nonton film kan misalnya bisa terhanyut, emosinya bisa ke bawah, seolah-olah itu real, itu minimal masuk ke brainwave alpha. Nah, kemudian pada saat kita dalam melakukan kegiatan sehari-hari itu biasanya brainwave-nya di beta. Nah kemudian ada lagi yang gamma, itu yang kelima. Nah ini biasa nggak terlalu populer sih, tapi ini biasanya untuk tujuan-tujuan tertentu juga. Dalam kondisi-kondisi yang lebih otaknya mikir dengan keras gitu ya, nah itu masuk ke level gamma. Nah bagaimana supaya kita bisa mencapai sukses-sukses yang kecil, yang fokus, itu adalah begini. Prinsip pikiran adalah ketika brainwave-nya naik, fokusnya turun. Kecuali di level gamma, yaitu ada kondisi khusus. Tapi kalau kita ngambil yang pembagian 4 saja, jadi yang delta waktu kita tidur, terus kemudian theta untuk programming, alpha itu ketika kita fokus, jadi brainwave-nya rendah, tapi kita punya aktivitas ya. Kemudian ada lagi di beta. Nah biasanya bagi mereka yang cukup berhasil untuk bisa fokusnya tinggi, itu minimal bisa mencapai ke level alpha. Ya, jadi ada satu teknik-teknik tertentu, misalnya membuat diri kita nyaman, rileks, kemudian ada yang senang tenang, ya kalau ada yang senang tenang dicari waktunya yang tenang. Kalau ada yang senang lebih ada sesuatu yang lebih menggembirakan suasana hatinya lebih nyaman, itu dicari kondisi-kondisi supaya bisa masuk ke level alpha itu. Nah kemudian belajar itu ya bertahap kayak tadi. Kemudian untuk dapat gain besar itu ada caranya pelan-pelan. Gimana caranya supaya misalnya bisa sabar. Karena naik juga kan nggak selalu bisa, misal ada yang mau dapat 500%, itu kan nggak langsung naik 500% dalam sehari, atau 2 hari, atau 3 hari, tapi mesti waktu nunggu, kan? Nunggu melihat itu naik pelan-pelan gitu. Ya, jadi dalam bidang apapun, jadi bagaimana untuk mendapat sukses besar adalah pencapaian-pencapaian kecil yang secara berkesinambungan, secara bertahap, berkembang, dan compounding. Yaitu kita perlu sadari untuk makan satu semangka kita belah kecil-kecil karena mulut kita nggak muat nelan langsung satu yang besar. Nah kemudian yang keenam itu adalah begini, Anda mau untung besar, tapi kan mau resikonya terukur. Ya, yang mindset yang tepat adalah seperti itu. Kenapa? Karena biasanya kita tuh udah dikasih semacam brainwash, ya, udah dikasih brainwash ataupun kita sudah diprogram ya secara umum. Jadi ini banyak program-program yang kurang tepat beredar di pasaran atau beredar di dunia nyata ya. Kayak misalnya dikatakan bahwa high risk high gain. High risk high gain itu hanya terjadi dalam kondisi-kondisi di instrumen keuangan yang Anda mungkin nggak pahami ya. Tapi kalau misalnya di kondisi-kondisi tertentu Anda bisa bagaimana caranya bisa high gain tapi manageable risk. Ya, jadi kayak contohnya kenapa sih ada orang yang misalnya membeli instrumen keuangan seperti option? Itu sebenarnya kan tadi untuk hedging, untuk perlindungan ya, untuk lindung nilai. Untuk lindung nilai berarti menyisihkan uang kecil untuk melindungi sesuatu aset atau underlying yang besar ya. Nah, jadi contoh di saham kalau Anda mau untung besar, mau let the profit run supaya resikonya terukur gimana caranya? Berarti harus punya yang disebutnya level stop. Ya, jadi kalau misalnya dianggap kita entry mungkin nggak bisa presisi ya, persis pas beli di situ langsung naik. Mungkin ada ngayun sedikit ya, mungkin turun. Tapi toleransi ngayunnya itu jangan terlalu besar.
kalau Anda misalnya kasih toleransi bisa, kalau di bukunya William O'Neill, How to Make Money in Stocks, secara psikologis dia pakai level 8%. 8% ngayun dari harga beli ya, bukan 8% dari portfolio ya. Ini perlu dibedakan. Makanya bagi newbie biasanya agak bingung. Jadi misalnya contoh kalau kita beli di harga 100, kalau 8% itu bisa sampai turun ke level harga 92, itu masih fine. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena kita kan nggak selalu bisa beli di level yang presisi. Ya, jadi bisa ngayun 8% masih oke. Tapi lebih dari itu, biasa kita tuh udah jadi lebih galau, kemudian atau bisa jadi mental freeze. Ya, jadi kalau mau di cut atau di switch, ya mau cut loss atau mau switch, itu kita agak terganggu kalau terlalu besar. Jadi misal, oh udah ngayun 20%, kita pasti mikir, udah 20%, jangan-jangan nanti naik. Ya, atau kita malah jadi galau. Sayang, misalnya kalau mau di cut loss gitu ya. Jadi perlu mempertahankan satu level di mana kalau kita mau switch ya atau kita mau cut, itu mesti less than 8%, kurang dari 8%. Itu akan lebih baik. Ya, jadi diukur kecil-kecil aja. Kalau mau ada ayunan, kasih ruang, tapi jangan terlalu besar. Ya, tapi misalnya ada lagi begini caranya. Oh ya udah, cara manage risk-nya adalah misalnya beli 10 saham. Ini dengan catatan sahamnya sudah dipilihkan yang baik-baik, yang perusahaannya cukup settle, kemudian bisa menghasilkan earning yang positif tiap tahun, misalnya itu udah dipilih ya kualitasnya ya, good governance gitu. Pilih 10, kemudian dari 10 itu dengan konsep penyebaran diversifikasi, pilih 10. Berarti kalau yang satu aja ada turun sampai setengah, harganya dari 1.000 jadi 500 pun cuma loss 5% dari total porto misalnya. Itu salah satu teknik untuk bisa mengelola resiko. Jadi resikonya terukur. Kan nggak juga semuanya turun jadi setengah harga kan gitu. Ya, jadi itu ada teknik-teknik tertentu. Tapi saya bukan menganjurkan Anda selalu beli 10 sih. Biasa kalau trader 3 sampai 5 aja udah cukup banyak kalau untuk trader ya. Biasa kalau untuk trader antara 1 sampai 3 bagi mereka yang tradingnya jangka pendek itu udah cukup optimal ya. Kenapa? Karena kalau ternyata ini tidak sesuai dengan gerakan yang diharapkan, biasanya di switch. Kita expect kan momentum ya, momentum naik itu kita hold. Begitu sluggish atau agak lemot-lemot, udah itu di switch lagi ke yang ada momentum gitu. Nah, itu teknik-teknik yang kita bisa pelajari. Lain waktu ya kita belajar teknik-teknik. Tapi ini konsepnya adalah Anda perlu tahu bahwa mau untung besar itu nggak harus high gain juga, itu nggak harus high risk. High gain tidak harus high risk. Jadi jangan high risk, high gain, high risk, high gain. Mikirnya begitu. Jadi Anda nyarinya yang high risk. Kenapa? Karena expect atau mengharapkan high gain. Jadi cari yang high risk. Itu udah wrong concept. Ya, jadi carinya begini. Anda mau high gain boleh. Tapi jangan cari yang high risk. Cari yang manageable risk. Yang risikonya terukur. Yang bisa kita atur. Jadi jangan bilang gini, ya marketnya sih gitu. Jangan nyalain market. Market itu memang bergerak nggak bisa kita atur, tapi resiko itu ada di tangan kita sendiri. Jadi kita yang setting. Settingnya kapan ya? Itu misalnya contohnya settingnya waktu di trading plan atau di contingency plan-nya itu kita yang setting. Ya, jadi resiko ada di tangan siapa? Di tangan kita, bukan di tangan market. Ya. Nah kemudian di poin nomor 7 ya, di poin nomor 7. Nah ini juga kondisi yang penting. Ini lebih ke mental ya, preparation, mental preparation. Jadi biasanya manusia itu ini sudah terpola dan jangan heran. Jadi kalau misalnya contoh nih, saya minta Anda visualisasikan atau membayangkan untuk bisa mengingat-ingat, merasakan kembali kondisi-kondisi di mana Anda sakit hati misalnya. Anda pilih 3 aja kondisi sakit hati gitu yang pernah terjadi. Siapa aja sih yang pernah nyebelin misalnya, atau kondisi-kondisi trading pernah loss di mana aja sih gitu. Itu sangat mudah dan cepat di-recall. Manusia itu lucunya adalah sangat mudah merecall hal-hal yang menyakitkan. Ya. Jadi akhirnya kita fokus ke kondisi-kondisi yang melemahkan. Itu yang membuat kita biasanya performance-nya tidak bisa optimal. Ya. Nah, oleh karena itu perlu membiasakan diri atau melatih supaya bisa fokus ke kondisi-kondisi bahagia atau kondisi-kondisi pada saat kita itu pernah mendapatkan suatu prestasi. Yang perlu membiasakan hal itu. Kenapa? Karena kalau kita fokusnya hanya ke problem, ke hal yang menyakitkan, itu biasanya akan membuat performance semakin melemah. Ya, jadi kinerja melemah. Biasa deh, kalau kita ingat hal-hal yang stres, kan kita jadi lesu, mungkin bicaranya juga jadi drop, penampilan juga jadi jelek, makin lama makin muram, kan seperti itu. Ya, jadi contoh misalnya,
Coba inget deh yang nyebelin, langsung keluar tuh. Oh inilah, si itulah. Saya pernah diginiin lah, pernah digituin. Nah, itu cepet keluar. Tapi coba kamu ingat-ingat deh, dulu kamu pernah prestasi apa deh, kondisi yang menyenangkan kapan? Itu kayak ingat-ingat mana ya? Kok kayaknya sulit ya untuk recall ya. Nah, itu perlu dilatih. Ya, jadi hari ke hari itu latih kondisi-kondisi bahagia diingetin, prestasi-prestasi yang pernah dicapai itu diingetin ya. Terus kalau misalnya mau visualisasi atau membayangkan kondisi yang bagus, yang ideal itu dibayangkan kalau misalnya pun ada ketemu kesulitan, digambarkan bisa dirasakan bisa diatasi. Caranya gimana? Oh, saya udah punya metode ini, saya punya pengetahuan ini, pengetahuan itu, saya punya skill A, B, C. Itu untuk mengatasi problem yang timbul. Jadi nggak takut dengan masalah. Ya, kalau saya waktu kecil, ibu saya cara ngajarinnya supaya seorang manusia nggak takut sama masalah, supaya nggak takut tantangan, itu diajarinya untuk masuk belajar ilmu bela diri. Jadi bukan untuk berantem, tapi supaya kita bisa tough. Ya, jadi nggak takut sama kesulitan. Nah, ini perlu dilatih. Jadi Anda catat baik-baik bahwa ini kondisi mental yang perlu dilatih. Kenapa? Karena otot aja kalau dipakai, dilatih itu bisa makin kuat. Mental juga sama. Jadi kalau otot makin didiemin, ya fisik kita, tubuh kita, pikiran kita didiemin, itu makin cenderung flat atau malah melemah. Ya, itu sama, semua orang begitu. Jadi kalau mau lebih kuat, ototnya ya harus dipakai. Dipakai, kalau bisa ditambah bebannya, dia akan membesar, akan improve. Pikiran juga sama. Makin dipakai, makin nggak pikun. Makin diistirahatin, makin nurun. Gitu. Daya ingat, itu perlu dilatih. Mental juga perlu dilatih. Jadi coba di-recall kondisi-kondisi bahagia, kondisi-kondisi pada saat berprestasi, itu di-recall. Nanti Anda bisa lebih fokus, Anda bisa lebih entah kenapa masuk ke kondisi-kondisi yang juga menyenangkan. Dan nanti Anda bisa menunggu, misalnya ada setup nih, mau trading setup misalnya. Anda bisa terlatih bahwa nggak ngambil lagi tuh yang downtrend misalnya, yang nggak ada upside, Anda nggak ngambil. Anda ngambil justru yang lagi naik, yang ada upside, yang lagi diminati sama investor-investor besar misalnya, itu kan ada kenaikan. Nah, Anda ngikutnya di yang seperti itu. Jadi nggak lagi tuh yang ikut di tempat yang kelelep gitu. Itu enggak. Kenapa? Karena dengan sendirinya kita akan attract ke kondisi-kondisi bahagia, ke kondisi-kondisi winning state. Ya, jadi kondisi-kondisi yang kita bisa menang, yang menguntungkan, yang profilnya cocok dengan kondisi di mana Anda berprestasi. Jadi kita pernah nih trading di saham ini bagus, upside-nya stabil, dan kita bisa tenang di situ misal. Nah, nanti akan attract ke situ. Kenapa? Karena saham itu kan kumpulan dari manusia-manusia, ada pelaku-pelakunya di dalamnya. Nah, bagi yang suka agresif akan trading di saham-saham yang agresif. Bagi mereka yang agak konservatif ya trading di saham yang lebih tenang. Misalnya itu ngumpul, tempat ngumpulnya itu udah di sono gitu. Yang nggak cocok dia akan pindah. Oh ini nggak asik nih, terlalu lemot nih. Dia cari yang agresif karena dia pindah ke yang agresif. Jadi akan ngumpul ke kondisi-kondisi yang sesuai dengan karakternya. Ya, jadi nanti bisa sesuai dengan kondisi Anda. Jadi bisa aja si A cocoknya yang agresif ya silakan ke sana. Yang si B lebih cocok ke yang lebih tenang ya silakan ke tempat yang lebih tenang. Jangan dibalik. Jadi ada yang Anda merasa yang stabil yang lebih tenang deh. Nah di situ Anda malah jadi nggak bisa sesuai dengan iramanya, Anda malah jadi kacau gitu. Pikirannya jadi, aduh kok lemot banget sih, kok lama banget sih, kayak gue nggak cocok deh gitu. Bisa kayak gitu. Ya, jadi fokus kondisi yang cocok, yang bahagia, yang berprestasi buat Anda, yang menyenangkan buat Anda, yang nyaman buat Anda. Jangan bandingin sama orang lain. Ya, jadi kalau misalnya punya lingkungan, cari lingkungan yang menguatkan untuk bisa mengoptimalkan. Jadi bukan nyeret-nyeret gitu. Lu mesti ikut cara gue lu gitu ya. Cara gue gini berhasil. Karena orang lain belum tentu berhasil. Ada si A pakai teknik A. Berhasil, tapi si B pakai teknik A belum tentu berhasil. Ya, jadi masing-masing Anda kenali diri sendiri. Nah, kemudian yang nomor 8, ini penting sekali nomor 8. Kenapa? Biasanya orang lupa ya. Orang lupa untuk bisa merasakan arah angin. Maksudnya merasakan arah angin itu gimana? Kita mesti selalu update. Ya, kalau misalnya gini contoh habis liburan, sebulan, misal liburan atau 2 minggu, libur lebaran atau libur akhir tahun. Anda nggak update market, Anda nggak tahu kondisi market ada apa. Kadang-kadang ada suatu update yang kita nggak sadari misalnya. Masih pakai teknik yang lama. Misalnya Anda mungkin punya 3 teknik, Anda masih pakai teknik pertama gitu. Padahal mestinya harus sudah masuk teknik kedua karena kondisi market udah berbeda. Market itu sebenarnya kondisinya cuma 2. Kondisinya cuma 2, yaitu trending atau tidak trending. Ya. Saya pernah bahas waktu acara dengan Indo Premier pertama di Bursa Efek Indonesia. Itu saya waktu itu karena bahas teknik ya. Jadi saya bilang teknik cuma 2, yaitu karena kondisi market cuma 2, trending atau tidak trending. Kalau trending kita trading. Kalau tidak trending jangan, apalagi pemula ya. Itu jangan karena bisa aja
range-nya tidak cukup memadai. Tapi kalau bagi mereka yang udah bisa kenal, tahu gimana caranya trading in range ya, walaupun tidak trending ya boleh trading. Tapi kalau bagi yang pemula, cari yang trending. Trending baru trading. Kalau nggak trending ya jangan trading. Ya itu kita perlu ngerasain nih arah angin. Ini lagi trending nggak? Kalau nggak, pakai langsung teknik ranging. Ya, jadi itu perlu kita update selalu. Kemudian kita harus bisa juga selalu belajar, selalu ngikutin perkembangan, teknologi, regulasi. Kalau regulasi ada perubahan, kita juga perlu update. Kayak dulu misalnya satu lot 500 lembar, sekarang kan udah bukan. Udah 100 lembar. Ya kan nanti ada aturan, misalnya, oh jam trading dirubah nih karena lagi ada pandemi. Nah kita nggak tahu gitu. Ada yang, kenapa nih kok udah mati nih jam 3 gitu. Padahal kan ya ini kan lagi ada dirubah aturan. Nanti balik lagi kita harus update gitu. Nanti ada regulasi lain yang juga berubah, itu kita mesti update. Jadi penting ya untuk bisa update. Kenapa? Kalau pada saat kita selalu update, kita lebih tidak ada fear. Karena kita menguasai keadaan. Kita ngerti situasi. Ya pada saat kita misalnya, saya nggak tahu apa-apa deh. Kok saya nggak tahu sih berita itu? Kok saya nggak tahu sih ini mau ada bagi dividen? Kok saya nggak tahu ini ada right issue? Kok saya nggak tahu ini mau ada itu? Nah itu kita nggak update, nggak ngerasain arah angin, nggak tahu situasi. Nah itu yang buat takut. Jadi zaman dulu bagi nelayan-nelayan atau pelaut-pelaut pemula itu kalau pertama kali ikut itu akan heran sekali. Kenapa yang senior-seniornya ini kok bisa tahu arah? Oh dia lihat rasi bintang misalnya. Kok dia bisa tahu sih di tengah laut tuh lihat ke kiri, ke kanan, depan, belakang semua air. Tapi kok bisa tahu arahnya harus kemana? Terus gimana sih cara ngeset ini? Kalau dulu kan pakai kapal layar ya, nggak ada GPS. Gimana sih cara ngesetnya? Harus dikekiriin, ke kananin, itu yang horizontal itu. Gimana ya kok bisa digeser ke kiri, ke kanan, ngikutin arah angin, tapi bisa pulang. Gitu. Nah itu ada ilmu-ilmunya, ada cara-caranya. Nah sama di trading saham juga begitu. Jadi kita perlu merasakan sesuatu baru ngeset gitu. Jadi kayak misalnya, kita ini kondisinya market breadth-nya bagus, lagi di atas 1, berarti lebih probability untuk bisa dapat winning state, untuk bisa dapat trading hasil yang bagus, itu lebih besar probability-nya. Nah itu baru kita set, ini bisa lebih agresif, ini bisa lebih kencang, ini bisa lebih besar position sizing-nya. Berarti saya bisa pakai level stop yang lebih ketat misalnya. Nah itu kondisi-kondisi seperti itu kita sesuaikan dengan update kondisi. Jadi kita perlu rasain arah angin. Ya, kalau misalnya Anda merasa tidak menguasai, don't do trading. Jadi kalau belum menguasai, misalnya, saya kayak enggak. Nah itu ngamatin dulu. Ya, jadi mindsetnya adalah Anda tidak harus tiap hari trading, tapi Anda ngamatin. Tapi kalau Anda sudah tiap hari trading, tiap hari mantau, tiap hari ngikutin berita, tiap hari ngikutin pergerakan harga melalui grafik, misalnya menguasai keadaan, nah itu tiap hari trade nggak masalah, karena Anda merasakan tune in dengan market. Ya. Nah ini ada 8 langkah yang sudah saya sampaikan. Nanti saya akan jawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang juga udah masuk. Nah saya kasih bonus ya. Ini bonus yang penting banget yang jadi pegangan para trader-trader yang mindsetnya sudah bagus, yang sudah cukup kuat ya, dia udah cukup kuat. Tetap positif ini kalau misalnya orang ngomong tetap positif, hati-hati dalam konteks tetap positif ya. Jadi jangan gini, Anda lihat ada satu perusahaan kinerjanya udah negatif terus, nggak pernah maju, terus downtrend, terus Anda bilang tetap positif, saya beli aja, saya yakin nanti naik. Bukan begitu, itu bukan tetap positif, itu namanya halu, ya. Itu namanya tidak realistis ya. Tapi kalau tetap positif begini, Anda yakin bahwa Anda bisa berkembang, Anda yakin Anda bisa improve, Anda yakin suatu saat akan berhasil dengan usaha-usaha yang dialokasikan sesuai dengan target yang Anda inginkan. Anda mau berhasil, ya Anda harus alokasiin waktu secara rutin. Gimana? Bukan berarti setiap hari harus 8 jam. Kalau misalnya, tersedianya cuma 15 menit, ya nggak apa-apa. Konsisten tiap hari 15 menit, sediakan waktu untuk belajar, untuk amatin market. Yang punya waktu 1 jam, ya siapin 1 jam. Yang punya waktu lebih lowong ya silakan sediakan sesuai dengan waktu Anda. Jangan juga misalnya habisin waktu sepenuhnya untuk trading. Kan bukan trading for living, ada yang trading for living, akhirnya bukan trading for living tapi living for trading. Jadi hidupnya semua dimasukin hanya untuk trading. Itu nggak bagus juga karena kita kan punya aspek kehidupan yang lain. Ya. Jadi stay positif itu adalah pakai waktu sebaik-baiknya sesuai dengan porsinya, dengan apa yang Anda inginkan, dengan goal, dengan tujuan yang Anda inginkan. Jadi stay positif itu ya, kalau Anda udah lihat ini nggak bener nih, Anda sadar salah nih, saya beli perusahaan yang nggak perform nih. Nah itu pindahin. Positifnya adalah gini, Anda harus punya view, switch ke tempat yang lebih baik, Anda akan dapat return yang lebih baik, dan Anda akan bisa menutupi kerugian di tempat yang salah. Seperti itu. Itu yang disebut stay positif. Ya, jadi jangan sampai kita stres langsung begitu ngalamin loss langsung
takut dan akhirnya ragu terus ya. Tapi kita mesti positif bahwa ada kok yang naik, pindahin ke yang naik, nggak semuanya turun. Ya, kalau investlah di perusahaan yang baik. Nah, kemudian ini kunci ya, the art of survival itu seni untuk bisa bertahan ya, untuk bisa bertahan di dalam stock trading, di perdagangan saham. Itu saya ada 3 langkah ya, 3 langkah ini yang selalu saya ulang-ulang ya, ulang-ulang untuk kita supaya bisa tetap survive ya, stay sane ya, jadi tetap kita tidak jadi gila gitu ya. Kenapa? Karena orang biasanya di situ ada pressure, jadi stock trading itu ada pressure. Kalau Anda tidak bisa manage pressure-nya, itu biasanya Anda quit, berhenti, atau jadi ya agak-agak terganggu gitu mentalnya ya. Jadi maksudnya terganggu tuh bisa aja jadi melemah, terus Anda fokusnya hilang, kemudian jadi nggak perform dengan baik gitu ya. Jadi caranya begini. Nomor 1, Anda mesti menyadari kondisi yang terjadi saat ini. Jadi kalau misalnya lihat, floating loss nih, Anda mesti nyadari itu floating loss karena salah beli atau salah timing. Maksudnya tadi salah beli perusahaan ya. Ini perusahaan nggak jelas kenapa saya beli ya. Ini di luar stock universe saya misalnya. Itu menyadari ya, menyadari salah apa enggak belinya. Kedua, apa salah timing? Kalau salah timing mungkin Anda bisa kasih kesempatan untuk mengayun sementara. Tapi kalau misalnya Anda lihat, wah ini nggak bisa di luar toleransi saya, walaupun sahamnya udah saham yang benar, tapi saya salah timing terus sampai ngayunnya berlebihan. Resiko saya nggak mau tanggung yang berlebihan. Misalnya turunnya udah lebih dari 8% misalnya. Itu mesti disadari dan direalisasikan. To realize itu bukan cuma disadari salah terus didiemin, tapi direalisasikan. Jadi kalau harus cut loss ya cut, nggak apa-apa, jual aja dulu. Kenapa? Kalau dijual jadi cash itu kan nggak bisa turun lagi. Kalau harga saham bisa turun. Nah kalau cash kita juga bisa switch ke momentum yang sedang running naik. Jadi ada dua. Itu yang perlu disadari. Jadi perlu direalisasikan, direalize, disadari dan direalisasikan. Itu nomor 1, kunci pertama. Ya, kunci pertama itu perlu disadari. Terus yang kunci kedua adalah Anda perlu mencari hal-hal untuk Anda bisa relax, perlu bisa santai. Ya, jadi kalau misalnya dengar musik atau misalnya habis cut loss, Anda mungkin cari hal-hal yang bisa menenangkan diri dulu gitu. Kalau perlu istirahat, besoknya nggak trading dulu ya boleh. Tapi kalau ada yang recover-nya cepat, itu dia bisa dengar musik atau bisa ada yang pakai cara meditation atau olahraga, ada yang pakai cara-cara lain ya. Itu ada berbagai cara untuk relax. Ketika Anda bisa dapat tahap relax ini, maka Anda akan mudah sekali untuk masuk ke tahap ketiga. Ketiga itu refocus. Ya, jadi ini supaya ingatnya gampang, 3R itu adalah Anda realize, Anda relax, dan Anda refocus. Refocus itu balik lagi ke market. Pakai lagi trading style yang Anda jadikan andalan. Pakai lagi risk management yang Anda jadikan andalan. Cari lagi kondisi-kondisi yang cocok sama favorit Anda. Jadi kalau misalnya ketemu, ini nggak favorit nih, ini kayaknya jangan dipaksain untuk masuk. Biar aja lewat, tunggu sampai yang ada. Dari ratusan probability saham yang ada kan kita bisa lihat, ini ada chance. Tapi kalau kebanyakan lagi nggak bagus nih, chance-nya lagi nggak ada, ya udah istirahat. Jangan paksain. Karena lebih baik survive dibanding kita maksain activities. Kita ada activities tapi kita nggak survive akhirnya. Itu malah lebih berbahaya. Ya. Oke, dari saya segini. Terima kasih teman-teman semua. Pastikan Anda bisa membedakan apa itu pikiran, apa itu perasaan. Ya, jadi ini yang saya suka, satu kutipan dari Roy Bennett. Ya, dia bilang, jangan kita pushed around by the fears in your mind. Jadi jangan sampai kita tuh terbawa-bawa sama rasa takut yang ada di pikiran. Tapi biarlah kita terpimpin oleh impian-impian di dalam hati. Jadi antara market itu sebenarnya kalau dipikir apakah benar market itu logik atau market itu emosional? Market itu apakah bisa rasional, bisa dipikir, atau kita harus rasakan market? Nah, itu yang kita perlu beda. Jadi market itu memang ada sisi logicalnya pada saat kita menghitung-hitung data, itu logical. Tapi pergerakan harga itu emosional. Jadi nggak selalu selaras dengan logical. Jadi kita perlu bedakan dan kita perlu tahu keduanya. Jadi kita perlu bandingkan mana yang kita harus pakai mind atau pikiran, kapan kita harus pakai heart atau perasaan. Jadi bagaimana feel the market, bagaimana cara thinking about the strategy in the market, itu harus dibedain. Ya. Oke, sementara saya stop share dulu sampai di sini dulu presentasi saya. Kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan. Silakan Pak Agus. Oke, thank you Pak Arya Santoso. Luar biasa sekali materinya. Wow. Jadi itu ada beberapa poin ya untuk swing trading. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke sesi Q&A ya. Jadi sudah disampaikan oleh Pak Arya, sangat luar biasa
biasa sekali, dan yang semuanya itu sangat bermanfaat, tapi saya paling suka adalah yang tadi, yang bahagia Pak, yang gambar anak kecil. Ya. Itu kelihatan sangat bahagia sekali, so happy gitu. Jadi Hmm. kita bawa ya. Oke Pak Arya, di sini sudah ada pertanyaan dari Ibu Siti Kania di 0413. Ya. Saya newbie di bidang saham dan sedang mulai untuk nabung saham. Apakah ada waktu yang tepat kapan kita jual atau beli saham yang terbaik? Apakah di pagi atau menjelang sore? Ya, kalau untuk yang trading ya biasanya itu kalau yang profesional itu biasanya justru sore ya. Jadi sore hari ketika psikologi market sudah terbentuk itu biasanya sore. Kalau yang belinya pagi hari itu biasanya yang masih baru ya. Jadi untuk mereka yang awam market buka, kemudian very exciting melihat regional sentimen regional misalnya di bursa Asia gitu ya, atau udah lihat penutupan market subuh, itu biasanya langsung pengen action pagi-pagi. Jadi market buka udah langsung exciting gitu. Nah, tapi bagi mereka yang profesional itu biasanya sabar menunggu sampai menjelang penutupan atau bisa membeli bertahap. Jadi misalnya dibagi. Jadi pagi beli sebagian, nanti siang lihat lagi sentimen dari bursa Eropa misalnya. Jadi mendekati penutupan. Kalau dulu enak sih kita kalau sampai jam 4, biasanya jam 3 kita bisa lihat dulu market Eropa seperti apa. Kalau sekarang kan sementara sampai jam 3 ya, kita harus ambil keputusan ketika menjelang pembukaan market Eropa. Nah, jadi biasanya kalau bagi mereka yang profesional menjelang penutupan sih. Jadi udah tahu nih kuat apa nggak kuat di individual saham itu baru ambil keputusan untuk entry atau tidak. Tapi kalau mereka yang nabung saham, misal setiap bulan beli nih, menyisihkan setiap bulan untuk beli, pastikan Anda tetap disiplin, tiap bulan cari di mana yang cycle-nya market bottoming. Nanti Anda bisa pelajari. Lain waktu ya kita belajar teknik ya. Jadi dalam satu bulan itu biasanya ada waktu-waktu yang sedang topping, sedang bottoming. Kapan lagi memuncak, kapan lagi melemah. Yang disebutnya peak dan trough misalnya. Nah itu usahakan beli pada saat melemah. Ya jadi tapi udah pilih saham-saham yang bagus ya. Tapi kalau bagi mereka yang nabung saham karena beli rutin, cari timing-timing ketika market melemah. Karena market selalu ada menguat dan melemah, ada menguat, melemah. Walaupun trennya tren naik. Caranya begitu ya. Oke, baik. Thank you Pak Arya. Mungkin kalau yang pagi hari kita yang tipenya day trade, scalper gitu di pagi hari mungkin ya Pak Arya ya? Ya, kalau mereka yang mau intraday trading, itu memang kan nggak mungkin sore penutupan baru beli. Kalau yang intraday boleh, jadi beli pagi, nanti kemudian mungkin nggak selisih waktu berapa lama, mungkin hanya berapa menit, 15 menit, 30 menit udah jual, itu ada. Oke. Itu pakai teknik tertentu, bahkan ada yang sehari bisa beberapa kali loh, bisa misalnya 1, 2, 3 kali gitu, bisa. Dia cari lagi, switch lagi ke tempat lain, itu bisa dan boleh. Tapi pastikan Anda sudah memahami tentang price movement di market, tahu tentang trending atau nggak trending, tahu yang mana yang lagi upside sektornya gitu. Itu bisa dipelajari. Nanti pelajari di lain sesi. Oke, baik ya. Baik, berikutnya ada pertanyaan dari Bapak Didi Juwadi di 0418. Untuk menghadapi faktor psikologi di dalam berinvestasi saham, apa saja yang harus diperhatikan? Pengalaman Pak Didi, beli di harga murah namun saham tersebut masih tren turun. Apakah harus kita hold atau cut loss atau ambil posisi long term? Mungkin ada kiat-kiat untuk menghadapi hal tersebut, Bapak Arya? Ya, jadi gini, teman-teman sekalian, ini banyak sekali dialami ya, apalagi kalau kita baru mulai, itu kita tidak bisa satu milih saham perusahaan mana yang baik atau kurang baik. Atau kita tidak bisa identifikasi tren. Kita nggak tahu gimana sih caranya saya tahu yang lagi uptrend atau downtrend. Akhirnya kita seperti seolah-olah terbawa ya dalam satu kondisi pergerakan harga yang sedang turun. Jadi kita udah beli, udah murah nih. Yang murah makin murah, yang mahal makin mahal ya kan. Jadi saya seolah-olah terjebak. Nah oleh karena itu nomor 1 seperti tadi kuncinya 1 itu adalah pilih yang stock universe, itu adalah pilih saham-saham perusahaan yang bagus. Jadi kalaupun terbawa turun biasanya kita bisa tetap tidur nyenyak. Ya jadi biasanya kalau terbawa turun tuh ada 2 yang membuat kita galau. 1 adalah kita nggak tahu beli perusahaannya di perusahaan yang baik atau nggak baik. Kedua, belinya kebanyakan. Jadi walaupun perusahaannya baik tapi belinya kebanyakan waktu turun. Jadi kesannya ruginya besar gitu. Jadi itu bikin kita galau ya. Jadi position sizing perlu supaya nggak kebesaran, kita tetap bisa nyaman, tidur nyenyak, bisa makan enak. Terus memilih perusahaan yang baik juga itu perlu, supaya kita juga yakin bahwa itu perusahaannya nggak akan bangkrut. Kan ada yang tahu tiba-tiba hilang itu perusahaannya bangkrut atau rugi terus. Nah itu kan bikin kita was-was ya. Tapi kalau kita udah beli nih perusahaannya setiap tahun ya pasti selalu dia membagi keuntungan
bagi dividen dan selalu earning-nya positif, selalu ada pertumbuhan, itu biasanya kita lebih tenang. Nah, itu cari perusahaan-perusahaan seperti itu, dan secara jangka panjang itu biasanya perusahaan-perusahaan seperti itu cenderung meningkat atau uptrend. Jadi kalau bagi yang timing jangka pendek, ya cari yang trending. Yang waktu itu kita pernah deh acara sama Indo Premier juga yang buy on weakness atau buy on breakout. Ya, jadi kalau bagi mereka yang mau dapat momentum, ya belinya buy on breakout. Ketika ada penguatan, itu beli. Jadi kemudian tinggal riding ketika ada penguatan. Tapi itu yang jangka pendek biasanya pakai momentum. Nah, bagi mereka yang cenderung misalnya kayak tadi nabung atau yang agak jangka panjang, saya sarankan belinya buy on weakness. Ada pelemahan di secondary reaction atau lagi retracement, nah itu beli. Nanti pada saat gerakan movement primary trend naik lagi, itu riding. Nah, gimana caranya supaya tahu? Anda perlu belajar yang kayak tadi. Anda harus persiapin diri. Ya, jadi mindsetnya adalah harus mau belajar. Kalau misalnya, udah deh ikut-ikut orang, nanti kelelep terus, kejebak terus. Jadi perlu belajar. Oke. Kenali tren. Baik. Pesannya bagus. Oke, semoga terjawab Bapak Didi. Oke. Selanjutnya Pak Arya, ada pertanyaan dari Bapak Sen Emilio di 0418. Bagaimana cara menentukan roadmap yang tepat, Pak? Menentukan apa? Roadmap. Oh ya, roadmapnya gini caranya. Awal-awal sekali Anda pakai yang konservatif dulu. Karena kalau Anda belum mengenali diri sendiri, Anda perlu mengenali diri sendiri. Jadi gini, cara termudah adalah mulai dulu dengan yang konservatif gitu. Karena apa? Karena kita biasanya jujur aja nih, saya yakin teman-teman yang ikut di sini itu kebanyakan pasti mau agresif. Kalau nggak agresif kan nggak mungkin milih perdagangan saham, betul ya? Nah, jadi biasanya orang yang di perdagangan saham itu biasa pengen performance atau kinerja yang agresif. Tapi ternyata tidak semua itu cocok dengan trading agresif. Karena karakter orang lain-lain, tipe manusia juga beda-beda. Silakan kalau yang mau pelajari itu ada tipe-tipe gitu ya. Baca bukunya Vantap itu ada jenis-jenis orang menurut dia beda-beda itu caranya. Nah, supaya mudah saya akan gambarkan begini. Ada orang yang sangat sabar, konservatif, performance-nya setahun cuma sama deposito pun nggak apa-apa. Misalnya, ya udah, itu jangan pilih yang agresif. Nanti dia rusuh gitu. Hari-hari mikir-mikir harus beli apa nih. Jangan seperti itu, santai aja. Nah, tapi kalau mereka yang agresif, Anda mesti set performance-nya sesuai dengan goal atau keinginan Anda. Jadi kalau misalnya, ngapain saya capek-capek belajar, ngapain capek-capek saya trading saham, saya udah alokasikan waktu, tenaga, dan dana yang saya sudah sisihkan, tapi kok performance-nya kecil banget, kalau sama aja sama deposito, mending saya taruh aja di deposito gitu. Jadi caranya sesuaikan sama karakter Anda. Kalau Anda nggak tahu ya mulai dari konservatif dulu. Tapi ketika Anda merasa, saya bisa nih mencapai dan saya nggak puas nih dengan situ, Anda bisa naikin lagi secara bertahap. Kalau sudah bisa minimal 48% setahun saja, itu atau misalnya yang tadi gambarnya 24% setahun saja, itu udah cukup baik. Kenapa? Karena gini, contoh kalau kita pakai CAGR, compounding performance, kinerjanya untuk para fund manager yang bagus-bagus itu biasanya di kisaran 20% aja udah bagus banget. Kayak Warren Buffett juga itu di kisaran 20% per tahun, itu udah bagus banget. Tapi bagi hedge fund yang agresif itu biasanya mereka cari lebih. Jadi kalau misalnya Anda mau pakai target 48% setahun, yaitu 4% sebulan atau 1% seminggu, itu untuk bagi agresif itu boleh jadi patokan. Patokan awalnya boleh pakai yang tadi yang saya share. Oke. Ya, seperti itu. Baik. Kemudian ada pertanyaan berikutnya Bapak Arya. Ini dari Bapak Jack Riandi di 044. Untuk mengetahui atau menganalisa suatu saham itu akan naik atau turun, bagaimana caranya, Pak? Untuk menganalisa suatu saham akan naik atau akan turun, Anda itu perlu memahami dulu ya. Jadi kayak misalnya siklus. Jadi kalau di Dow teori, kalau secara teknikal itu ada tuh yang namanya fase ya. Jadi ada fase-fase ini kita di fase apa? Akumulasi atau di public participation atau di distribusi. Itu ada ciri-cirinya. Jadi kalau Anda udah masuk ke fase distribusi, nah itu berarti jangan dipilih yang seperti itu karena nanti lebih besar tekanan jual dibanding upside gitu. Tapi ketika yang di siklus public participation itu sektor itu atau saham itu akan lebih besar upside-nya dibanding downside-nya gitu. Nah, itu ada ciri-cirinya, fase. Nah, itu dipelajari. Itu Anda bisa pahami. Terus kedua, Anda pelajari momentum, nanti pelajari selain belajar fase, belajar juga tentang tren. Jadi pilih yang trending, yang uptrend.
jangan pilih yang downtrend. Kalau pilih yang downtrend ya loyo-loyo, lesu-lesu itu wajar. Kenapa? Karena trennya kecenderungannya lagi kecenderungan turun gitu. Jadi tapi kalau dalam tren uptrend itu ada naik turun sementara, turunnya turun sementara untuk naik lagi, naiknya lebih tinggi, itu udah cirinya. Jadi kalau bilang, oh itu mah cuma teori. Bukan, itu prakteknya juga begitu kok, sama. Jadi praktek sama teori sama. Kalau Anda di saham yang uptrend, ya pasti lebih besar naiknya dibanding turunnya. Kayak misalnya contoh nih, nggak semua komoditas naik, tapi misalnya dalam 2 bulan terakhir, misalnya kayak contoh Vale Indonesia lagi uptrend misalnya. Nah memang nunggunya kayaknya lemot, gitu. Tapi kalau sekali naik, naiknya lebih tinggi dibandingkan konsolidasinya. Jadi trending misalnya. Nah itu ciri-cirinya bisa dipelajari kok. Nanti kalau mau belajar technical, silakan. Pelajari fase sama trend. Kalau mau belajar fundamental, pilih perusahaan-perusahaan yang memang value, yang memang murah, jadi Anda bisa tenang. Tapi value bukan asal value ya, karena ada yang discount, tapi sebenarnya kinerja perusahaan nggak bagus. Itu salah kaprah tuh. Akhirnya dibeliin semua yang diskon-diskon yang PBV-nya di bawah 1, padahal itu perusahaannya bisa nggak bagus. Jangan begitu. Itu yang tadi saya bilang, mengutip satu konten tanpa konteks yang tepat. Ya, jadi hati-hati. Jadi kalau mau tahu yang bakal naik itu adalah yang value, tapi kinerjanya bagus. Nah, itu akan naik. Kalau secara teknikal atau momentum adalah ketika retracement-nya tercapai, terus mau nyambung lagi ke primary movement-nya, itu yang akan naik. Nah, bagaimana caranya supaya kenal? Ya, Anda harus pelajari tekniknya. Makanya tadi saya bilang, mindset udah bener nih. Pelajari knowledge and skill. Tambahin knowledge and skill-nya. Selain belajar mindset-nya. Ya, nanti pasti dapat. Nanti ada kelas-kelas lanjutan di sini bisa dipelajari banyak narasumber yang hebat-hebat. Oke, baik. Selanjutnya Pak Arya dari Bapak Pramana di 0433. Untuk cut loss biasanya berapa persen? Kalau trading plan kita sell di 5% dan cut loss 3%, sedangkan pergerakan harga saham tidak signifikan naik dan turunnya. Apakah kita keep sahamnya sesuai sampai trading plan? Berapa lama bisa kita keep saham? Ternyata trennya SADUS, terima kasih. Nah mungkin maksudnya gini Pak, ini trennya kok lama banget sih geraknya gitu, sideways gitu. Yeah. Kita harus sebaiknya cut loss atau enggak sih? Mau cut loss tapi belum nyampe gitu, naik juga enggak. Ini lama banget nih. Ini harus diapain? Di tahap awal itu ketika kita set trading plan, memang unsurnya adalah dari level stop, entry, exit, ada level stop. Stopnya bisa profit taking atau kita stop loss atau bisa pakai trailing stop. Itu kalau nggak masukin unsur timing. Tapi kalau bagi mereka yang masukin unsur timing, apalagi trader profesional ya, mereka masukin unsur timing. Jadi contoh gini, oh kalau nggak jalan 5 hari, dia akan switch misalnya. Itu boleh. Tapi kalau yang belum masukin unsur timing, ya udah tunggu. Kenapa? Kalau belum kena stop atau belum kena profit taking levelnya, ya udah tunggu. Nggak apa-apa, belajar disiplin, tunggu aja. Nah, bagi yang gerakan-gerakan lemot seperti itu, ya udah Anda kecilin aja position sizing-nya. Jangan seluruh hidup kita dimasukin ke sana. Jadi misal bagi, oh dia cuma boleh 15% sampai 20% dari total porto. Kalau portonya 100 ya cuma boleh beli 15 sampai 20 aja di tempat-tempat yang lemot seperti itu misalnya. Jadi Anda nggak usah pusingin, Anda masih punya 80% pasukan untuk bisa kerja di tempat lain. Gitu. Jadi, tapi bagi yang masukin unsur timing, itu boleh. Jadi misal gini, ada pakai unsur timingnya adalah maksimum 10 hari. Kalau 10 hari nggak jalan, switch ke tempat yang lain yang ada momentumnya misalnya. Tapi kalau yang nggak sabar, biasa cuma pakai 5 hari. 3 sampai 5 hari. Oh, kalau 3 hari nggak jalan, switch. Gitu. Atau 5 hari nggak jalan, switch. Yang ada momentumnya. Supaya bisa ada pertumbuhan di portonya. Oke. Berarti idealnya itu 5 hari ya Pak ya? Atau ada ketentuannya sendiri Pak? Bisa 3 sampai 5 hari bagi yang cukup agresif. Tapi kalau tradingnya agak santai, bisa sampai 10 hari. Karena satu swing itu biasanya sekitar 2 minggu atau 10 hari. Jadi kalau 10 hari udah nggak jalan, dianggap, oh ini secara timing atau momentum udah fail timingnya gitu. Jadi ganti ke tempat yang lain yang ada momentum. Kenapa? Karena kalau yang lagi jalan, yang lagi agresif, mesti ada momentum naik kan. Nggak mungkin dia lemot nunggu 10 hari. Itu momentumnya udah hilang. Kadang-kadang bisa aja dia konsolidasi 2 bulan, 3 bulan. Kita tuh nggak mau kan dananya mangkrak di situ. Gitu. Dan ini juga saya pernah ngalamin Pak, untuk kasus yang seperti itu. Ya, betul. Jadi kita bisa sering ngalamin. Tradingnya kapan sih? Ini kok lama banget gitu kan. Mau cut loss juga ini oke. Jadi kalau besaran angka stop itu nanti sebenarnya penjelasannya agak panjang sih. Kalau mau paling mudah Anda maksimum 8% dari harga beli. Tapi dengan catatan bukan seluruh uang kita beli ya saham itu ya. Jadi kita kan ada beli beberapa tuh gitu. Tapi dari harga beli biasanya kalau bisa jangan set stop loss di lebih dari 8% kalau bisa. Jadi kalau beli 100 ya di harga 920 itu udah ambang batas. Jangan sampai oh kalau saya beli di 1000 cut loss-nya di 700, nah itu udah agak kejauhan
Paling di 8% maksimal. Oke. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Ahmad Dekuni di 0445, Pak. Ya. Untuk beliau bertanya, bagaimana mengolah psikologis bagi saham nyangkut dan buku apa yang merekomendasikan dengan bahasa sederhana untuk psikologi trading? Ya, untuk kalau saham nyangkut, itu Anda perlu pelajari baik-baik, sadari bahwa itu perusahaannya bermasalah atau tidak. Kalau tidak, Anda bisa tunggu. Tapi kalau misalnya bermasalah, mending langsung switch aja ke tempat lain yang lebih prospektif ya. Atau Anda bisa tradingkan di situ. Jadi kan ada momentum tuh naik turunnya. Makanya Anda harus pelajari tuh mengenai pergerakan di pergerakan minor. Jadi nanti ada naik turun di pergerakan minor. Jadi pada saat pelemahan itu Anda bisa beli, nanti pada saat penguatan Anda jual dulu gitu. Memang nggak mudah sih. Jadi kalau ngomong, ya enak aja ngomongnya, tinggal jual dulu beli lagi. Tapi bisa dilakukan. Nah, oleh karena itu Anda perlu nambah knowledge, perlu nambah skill untuk mengetahui pergerakan di minor movement, pergerakan jangka pendek. Kalau mau ditradingkan. Kalau tidak, langsung Anda jual, Anda switch ke tempat lain yang prospektif daripada diam di situ kan, karena akan diamin lama gitu. Tapi kalau Anda yang memang di sini konteksnya trader, mending di switch ke tempat lain. Kenapa? Tempat lain ada momentum naik. Jadi bisa pulih lebih cepat. Ya, kalau misalnya mau baca buku, kalau untuk psikologi itu bisa baca buku-bukunya misalnya Van Tarp ya. Kalau Anda suka itu juga Elder ya. Saya ketemu Elder itu di 2012. Waktu itu ada Singapore Invest Fair, ketemu dengan Elder, belajar sama Elder. Elder ada beberapa buku-bukunya cukup bagus karena beliau juga backgroundnya dari backgroundnya dari ada psikologi juga. Jadi beliau tuh dokter sebenarnya, bukan backgroundnya tuh bukan ekonomi. Jadi memahami psikologi, bahkan mengamati perasaan-perasaan atau mood, emotion pada saat Anda beli. Jadi waktu Anda beli gimana, waktu Anda jual gimana, itu dicatat di jurnal. Cuma hari ini saya nggak bisa bahas terlalu komplit karena waktunya agak mepet ya. Jadi ini saya langsung kasih kunci-kuncinya supaya Anda bisa catat dan Anda bisa kembangin, nanti cari sendiri literatur lebih lanjut. Bisa baca bukunya Elder, bisa baca bukunya Van Tarp, atau narasumber lainnya yang memang fokus di psikologi. Oke, baik. Thank you banget Pak Arya udah sharing bersama kita sore kali ini. Nah, untuk Sobat IPOT kita belum selesai karena masih akan ada door prize di akhir sesi. Ini mungkin akan ada pertanyaan terakhir Pak Arya, mengingat juga waktu ya, keterbatasan. Oke, pertanyaan terakhir dari Bapak Evelyn Simajuntak atau Ibu ya, Bapak atau Ibu Evelyn Simajuntak di 0453. Bagaimana mengelola psikologis untuk tahu kapan harus berhenti menjual atau membeli, Pak? Ya, jadi kalau mau beli jual atau trading gitu ya, caranya begini. Biasanya bagi pemula ataupun orang awam itu akan lebih banyak menyesalnya. Kenapa? Kalau dibeli ya kan udah gitu naik itu aja bingung. Kenapa? Karena bingungnya gini, dijual apa ditahan ya? Kalau ditahan nanti turun gimana? Kalau turun jadi rugi. Ya itu akan selalu pikiran kita berkecamuk seperti itu. Tapi kalau kita misalnya udah jual, nanti kalau naik lagi, wah sayang dong, saya untungnya nggak optimal. Akan berpikir seperti itu sehingga akan menjadi selalu galau. Itu aja dalam kondisi naik. Apalagi kalau kondisi turun. Kondisi turun tentu lebih galau. Ini naik lagi nggak ya? Jangan-jangan naik turun lebih dalam. Nah, oleh karena itu yang tadi dipakai jurusnya adalah pakai yang nyiapin rencana trading and contingency plan ya. Itu untuk supaya kita nggak galau. Jadi kita tahu nih ketika kita beli, terus udah naik sampai sekian, misal pakai trailing stop misal. Jadi kalau udah tersentuh, ya udah nggak apa-apa, jual dulu. Kenapa? Karena gini, kita nggak bisa telan seluruh dunia masuk ke diri kita sendiri. Jadi nggak semua keuntungan itu kita bisa telan secara maksimal. Tapi kita bisa optimal. Jadi gimana caranya? Pada saat dia masih ada momentum, masih pergerakannya agresif, itu kita bisa hold. Saat dia sluggish atau mulai lemot-lemot, itu kita bisa profit taking dulu, kita pindah ke yang momentumnya lebih baik. Kalau trading nyarinya momentum. Jadi bukan berarti tuh saham udah jelek, dia mungkin masih bagus, tapi kan lagi nggak ada momentum tuh. Kita pindahin dulu ke yang ada momentum, kita trade dulu yang di tempat yang ada momentum. Boleh nggak balik lagi ke saham yang A lagi yang tadi kita tinggalin? Boleh. Kenapa? Karena waktu dia retrace atau melemah atau turun dulu sementara, biarin dia turun dulu di sana, kita pindah dulu ke yang B misalnya. Dan Anda jangan punya pemikiran masalah kesetiaan gitu. Soalnya kenapa? Di saham itu setianya sama prinsip, bukan sama saham. Jadi jangan, mau stay di satu aja, di A doang gitu. Bukan. Prinsipnya kan mau cari keuntungan. Mau cari keuntungan, cari momentum. Berarti Anda harus cari yang lagi jalan. Nah itu berarti silakan pindah-pindah, nggak apa-apa. Ini bukan cari pasangan gitu. Jadi hati-hati sama yang ngajarin tuh gini, kita harus setia supaya nanti setia sama pasangan. Beda, ini saham bukan
bukan pasangan. Kalau pasangan memang nggak usah ganti-ganti ya. Tapi kalau pasangan hidup jangan ganti-ganti. Tapi kalau saham itu boleh ganti-ganti. Kan nyesuaiin situasi. Kayak misalnya sekarang kita bisnis. Kalau bisnisnya lagi lesu nih, bisnis travel, ya Anda jangan stick di bisnis itu, Anda bisa pindah ke bisnis yang lain. Kalau lagi musim hujan, misal jualan payung, ya kan kalau lagi nanti musim panas, ya jualan es, misal boleh gitu. Karena ini bisnis itu harus lihat situasi. Ya jadi Anda jangan terkungkung atau terjebak sama mindset yang konteksnya salah. Jadi benar kontennya kalau dibaca kita harus setia, ya benar. Tapi kalau setia karena saham, terus akhirnya Anda nggak pindah-pindah, udah beli di situ aja diem, udah nggak ada momentum atau perusahaan udah jadi jelek, Anda bilang, oh saya orangnya setia, ya itu salah gitu. Ini konteksnya perdagangan saham. Konteksnya Anda harus setia sama prinsip. Prinsip Anda adalah mencari profit. Cari profit itu adalah Anda harus cari yang mana ada momentumnya, yang mana yang sektornya lagi bagus. Nah itu namanya setia pada prinsip. Kalau Anda nggak pindah-pindah, justru itu nggak setia sama prinsip. Gitu ya. Oke. Baik, terima kasih Bapak Arya atas penyampaian materinya, sangat luar biasa sekali. Namun, Sobat Ipot sebelum berakhir, saya mohon kesediaan Sobat Ipot untuk mengisi polling sebagai bahan evaluasi webinar sore kali ini. Silakan untuk Sobat Ipot mengisi pollingnya. Dan sambil mengisi polling, Pak Arya, mungkin ada pesan-pesan terakhir untuk Sobat Ipot? Ya, pesan-pesan terakhir sebelum sesi berakhir ya, bukan pesan-pesan terakhir saya mau pindah ya. Jadi ya teman-teman ya, jadi gini, saya senang sekali hari ini kita bisa ketemu, bisa sharing, bisa sama-sama membahas apa yang perlu kita kuasai di dalam perdagangan saham. Jadi ingat, saya selalu pegang ada 3 hal. Mindset kita harus cukup kuat sebagai fondasi, pakai mindset yang tepat. Kedua, jangan lupa cuma mindset doang dibenerin, tapi knowledge sama skill nggak ditambah. Knowledge and skill harus ditambah. Jadi belajar teknik, belajar strategi itu harus. Nah kemudian yang ketiga, cari lingkungan atau boleh dikatakan komunitas ya, yang komunitas yang bisa mendukung Anda maju, lebih optimal, lebih positif. Jadi 3 hal ini penting sekali. Satu, mindset yang tepat. Kedua adalah knowledge dan skill yang terus bertumbuh. Ketiga, lingkungan yang baik. Nah 3-tiganya ini harus dimiliki. Nah untuk Anda bisa optimal. Nah pelajari 8 kunci yang tadi, kembangkan lagi, silakan search lagi, dalami lagi. Semoga di lain kesempatan nanti kita ketemu, kita bisa bahas lebih dalam satu persatu atau kita bahas teknik-teknik yang bisa dipakai untuk supaya mendukung mindset yang kita udah tanamkan sekarang. Ini bibitnya, silakan dipelihara dan dikembangkan. Demikian dari saya, semoga Anda berhasil, sukses, dan tradingnya makin profit. Oke, thank you Pak Arya atas penyampaian materinya, sangat luar biasa sekali. Boleh tepuk tangan di tempat masing-masing ya, Sobat Ipot ya, karena kita online ya. Oke Pak Arya, thank you banget sudah sharing bersama Sobat Ipot pada sore kali ini. Banyak sekali ilmu yang bermanfaat yang kita peroleh pada sore kali ini. Semoga kita bisa jumpa lagi di next kesempatan ya Pak Arya ya. Ya, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih untuk Indo Premier, untuk komunitas Ipot. Terima kasih untuk hostnya Pak Agus yang juga sangat membantu. Semoga kita bisa ketemu lagi lain waktu. Oke, siap Pak Arya. Nah, Sobat Ipot, sebelum berakhir akan ada pengumuman door prize dulu. Oke, jadi door prize-nya adalah silakan Sobat Ipot untuk melakukan transaksi ya minimal Rp1.000.000 di esok hari ya. Nanti untuk bukti pengirimannya, untuk bukti transaksi yang match atau yang done, nanti Sobat Ipot bisa kirim ke indopremier.event@ipc.co.id. Nanti di subjek di emailnya ditulis dengan kuis webinar psikologi trading 24 Agustus 2020. Nanti dilengkapi juga dengan nama lengkap, email, dan nomor telepon. Batas pengirimannya adalah sesi 1 berakhir atau pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya peserta yang memenuhi kriteria di atas yang akan menjadi pemenang. Jadi saya ulangi lagi, Sobat Ipot, hari ini kita telah belajar banyak dari Bapak Arya Santosa mengenai psikologi trading. Jadi yang harus ditanamkan adalah mindset. Kita harus membentuk mindset dulu yang tepat. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus juga menambah pengetahuan agar kita semakin bertumbuh, berkembang, dan nantinya bisa menghasilkan cuan. Tentu saja juga lingkungan yang positif. Jadi Sobat Ipot juga harus bergaul dengan lingkungan yang positif yang mungkin satu frekuensi, misalnya bicara pasar modal atau yang saling support gitu. Jadi mindset yang bagus, pengetahuan yang terus dipupuk, dan lingkungan gitu. Oke, jadi Sobat Ipot silakan untuk door prize-nya, saya ulangi lagi, melakukan pembelian saham minimal Rp1.000.000
Nanti bukti transaksinya yang match atau done itu di screenshot, kemudian dikirim melalui email ke indopremier.event@ipc.id dengan subjek quiz webinar psikologi trading 24 Agustus 2020. Dilengkapi dengan nama lengkap, email, dan nomor telepon. Batas pengirimannya adalah sesi 1 atau pukul 11.30 WIB. Hanya peserta yang memenuhi 3 poin di atas yang akan menjadi pemenang. Baik, kita juga masih menunggu Sobat Ipot untuk mengisi polling di webinar sekali ini. Oke, Sobat Ipot, thank you banget sudah mengikuti webinar kita sore kali ini. Banyak sekali ilmu yang diperoleh. Jadi tadi ada 8 kunci untuk memperoleh psikologi trading yang baik. Dan tadi saya ulangi lagi, 3 poinnya adalah mindset, pengetahuan, dan juga lingkungan. Itu yang akan berpengaruh terhadap keberhasilan trading kita. Jangan lupa untuk selalu mengikuti kegiatan webinar yang kita adakan. Untuk informasinya, Sobat Ipot dapat pilih menu Journey di aplikasi. Nanti silakan pilih menu Journey untuk mengetahui informasi webinar dan reservasinya. Saya, Agus Supriyadi, mohon maaf apabila ada penyampaian yang berkenan. Kita jumpa lagi di next webinar. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Pengen rumah baru, nikah, jalan-jalan. Gak bisa keluar rumah, ambil HP, mulai investasi saham. Download iPod, buka rekeningnya full online. Yang masih newbie, diajarin sampai jago. Mau beli, jual, cek hasil, semuanya gampang. Nah, sekarang mimpinya udah mulai kelihatan kan? Biar nggak repot, pakai iPod. Pengen rumah baru, nikah, jalan-jalan. Gak bisa keluar rumah, ambil HP, mulai investasi saham. Download iPod, buka rekeningnya full online. Yang masih newbie, diajarin sampai jago. Mau beli, jual, cek hasil, semuanya gampang. Nah, sekarang mimpinya udah mulai kelihatan kan? Biar nggak repot, pakai iPod. Pengen rumah baru, nikah, jalan-jalan. Gak bisa keluar rumah, ambil HP, mulai investasi saham. Download iPod, buka rekeningnya full online. Yang masih newbie, diajarin sampai jago. Mau beli, jual, cek hasil, semuanya gampang. Nah, sekarang mimpinya udah mulai kelihatan kan? Biar nggak repot, pakai iPod.